Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 21. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara cerita naga telah bergema di seluruh tempat ini, dan dua sosok pada saat ini telah muncul di hadapan Komandan Iblis Naga Langit. Aura di tubuh mereka juga telah dikeluarkan, dan hal itu membentuk seekor naga raksasa yang melingkar di langit. Sementara tekanan yang kuat menyelimuti seluruh dataran ini. Kemunculan kedua sosok ini menarik tatapan mata banyak orang yang telah hadir di pegunungan harta surgawi, karena mereka adalah dua orang dari suku naga, dan tidak ada satupun orang di tempat ini yang bisa menyangka bahwa hanya dalam waktu kurang setengah hari, dua suku penguasa binatang iblis akan muncul di tempat ini. Beberapa orang pun saling berpandangan, kemudian mulut mereka menganga sambil mengatakan, bagaimana situasinya jadi seperti ini? Apakah ini akan menjadi pertarungan antara suku Martin Langit dan juga suku naga? Tampaknya hal ini akan menjadi sangat mengerikan. Sementara Xiao Diao sendiri ketika melihat kemunculan dari dua orang itu hanya mengerutkan keningnya. Lalu dia memiliki sebuah keterkejutan di dalam hatinya sambil mengatakan, anggota suku naga ya. Tampaknya si naga langit ini memang memiliki dukungan dari suku naga yang asli. Dia tidak hanya memiliki totem dari suku naga, bahkan dia bisa memanggil bantuan dari suku naga. Tidak lama kemudian naga yang melingkar di belakang kedua sosok itu berangsur-angsur menghilang. Sementara kedua individu ini memancarkan aura yang cukup bermartabat. Terbukti bahwa mereka berdua sebenarnya adalah orang yang telah mencapai tahap samsara. Bahkan di suku naga, mereka yang memiliki kekuatan seperti itu sama sekali bukan orang yang rendah. Kedua sosok ini pun pertama-tama melirik pada sosok Komandan Iblis Naga Langit yang telah terluka parah dan kondisinya cukup menyedihkan. Segera setelah itu, pandangan mata mereka melihat pada Xiao Diao yang masih terlihat dingin, dan juga tiga orang samsara dari suku Martin Langit yang ada di dekatnya. Ekspresi serius pun melintas dalam tatapan mata mereka berdua. Faktanya, 4 orang di tahap samsara telah dikirim ke tempat ini, dan 3 orang tetua itu menjadi pengikut dari pemuda tampan yang berasal dari suku Martin Langit. Kedua orang dari suku naga ini, mereka memiliki persepsi bahwa sepertinya pemuda tampan ini memiliki posisi yang cukup tinggi di suku Martin Langit sendiri. Komandan Naga Langit merasa cukup senang ketika melihat kemunculan 2 orang itu, dan tiba-tiba dirinya berteriak, "Kakak Duan, selamatkan aku!" Salah satu pria dari suku naga yang bernama Duan itu melirik pada Naga Langit. Segera setelah itu, dia menangkupkan tangan ke arah Xiao Diao sambil tersenyum. Dia pun mengatakan, "Saudara dari suku Martin Langit, perkenalkan, aku adalah Duan Tao dari suku naga. Bolehkah aku tahu bagaimana Naga Langit ini menyinggung dirimu sehingga kamu sampai mengeluarkan serangan tanpa ampun seperti itu?" Ekspresi ganas pun muncul di raut wajah dari Xiao Diao, yang kemudian dia mengatakan, "Orang itu ingin membunuh saudaraku. Apakah kamu mengatakan bahwa kakek Martin ini harus bersikap lembut dengan orang seperti itu?" Sementara orang dari suku naga yang lainnya, kali ini dia mengatakan, "Teman dari suku Martin Langit, pada saat ini Naga Langit sudah terluka parah, dan seharusnya sudah cukup kamu untuk melampiaskan kemarahanmu. Aku percaya bahwa sepertinya masalah hari ini sudah cukup sampai di sini saja." Mendengar kata-kata seperti itu, Xiao Diao masih tetap tenang. Lalu dia menjawabnya, "Aku merasa masalah ini belum selesai, dan aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini begitu saja." Gaya dari Xiao Diao ini memang cukup mirip dengan Lindong. Dia biasanya cukup malas untuk mengambil tindakan, namun begitu dia bergerak, maka dia akan segera menghilangkan semua jalan buntu. Komandan Naga Langit ini cukup kuat. Meskipun Xiao Diao tidak takut padanya, namun orang itu
akan cukup merepotkan di masa depan dan pasti akan membuat keonaran yang lain. Maka dari itu, Xiao Diao ingin melenyapkan naga langit supaya di masa depan dia tidak menjadi orang yang merepotkan. Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Duan Tao pun hanya bisa mengerutkan keningnya karena dia tidak menyangka bahwa Xiao Diao tidak ingin membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Suku Martin Langit itu memang cukup kuat, namun suku naga juga tidak bisa diremehkan. Jika bukan karena Duan Tao harus waspada terhadap status dari Xiao Diao, dia pasti sudah melakukan serangan dan bertarung saat ini juga. Kedua suku naga itu tidak pernah menyangka bahwa suku Martin Langit tidak memberikan wajah apapun bagi mereka. Padahal mereka sudah bersikap sopan. Duan Tao, dia melihat Xiao Diao secara tajam yang kemudian mengatakan, "Saudara Martin Langit, naga langit ini adalah anggota asli dari suku nagaku dan dia pernah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi suku naga kami. Oleh karena itu, meskipun darahnya dianggap tidak murni, tapi dia masih diberikan totem suku naga oleh 3 tetua sukuku. Bagaimana suku naga bisa mempertahankan reputasi seperti ini jika kami hanya duduk dan menonton naga langit dibunuh di hadapan semua orang? Saudara Martin Langit, apakah kamu benar-benar ingin merusak hubungan baik antara dua suku kita hanya karena dendam kecil seperti ini?" Suku Martin Langit dan juga suku naga adalah bagian dari 4 suku penguasa, dan mereka biasanya tidak ikut campur dalam urusan satu sama lain. Bahkan jika ada beberapa gesekan antara kedua belah pihak, mereka akan sangat jarang mengambil nyawa pihak lain. Ini karena mereka sangat sadar, jika dua suku besar memulai perang, hal itu akan menjadi sebuah bencana besar. Selain itu, sangat sulit untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Dan pada saat itu, kedua belah pihak akan menderita kerugian yang sangat mengerikan. Tatapan mata dari Xiao Diao sendiri masih terlihat sedingin es ketika dia melihat duo Duan Tao. Secara perlahan, Xiao Diao pun mengatakan, "Masalah hari ini dimulai karena burung campuran besar itu ingin membunuh saudaraku. Oleh karena itu, sangat masuk akal bagiku untuk melakukan apa saja yang aku inginkan. Jika kamu melindungi dia, yang bisa aku katakan hanyalah bersiaplah untuk menanggung konsekuensinya." Xiao Diao ini adalah seseorang yang memiliki karakter cukup tirani, dan dia juga cukup keras kepala. Maka setelah Xiao Diao membuat keputusan, akan sangat sulit bagi orang lain mengubah keputusan itu. Mendengar kata-kata dari Xiao Diao, ekspresi 2 orang dari suku naga itu telah berubah menjadi cukup gelap, yang kemudian Duan Tao pun mengatakan, "Saudara, apakah kamu yakin bahwa kamu memiliki wewenang untuk mengatakan hal-hal seperti itu?" Seorang pria parubaya dari suku Martin Langit yang berada di samping Xiao Diao, setelah mendengar kata-kata ini hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia pun mengatakan, "Haha, Tuan Diao ini adalah salah satu calon pemimpin suku selanjutnya. Apakah kalian pikir dia tidak memenuhi syarat?" Tatapan mata Duan Tao dan juga yang lainnya kini telah menyusut setelah mereka mendengar kata-kata itu. Di dalam hati mereka pun mengatakan, "Apa? Sebenarnya pemuda itu adalah calon pemimpin suku berikutnya?" Wajah Duan Tao dan juga yang lainnya kini telah berubah menjadi sangat serius. Sebelumnya dia telah menduga bahwa status Xiao Diao kemungkinan cukup tinggi di dalam suku Martin Langit, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Xiao Diao adalah putra mahkota. Karena mereka juga berasal dari 4 suku penguasa, mereka secara alami akan menyadari apa yang diwakili oleh status putra mahkota. Jika Xiao Diao menjadi pemimpin suku berikutnya, dia akan memiliki dendam yang besar akan masalah hari ini, dan itu akan benar-benar mempengaruhi hubungan antara kedua suku ini. Duan Tao hanya bisa bertukar pandang dengan orang yang ada di sampingnya. Keduanya merasa bahwa situasi saat ini sangat sulit untuk diselesaikan. Mereka sedikit takut dengan identitas dari Xiao Diao sebagai putra mahkota dari suku Martin Langit. Namun jika mereka membiarkan Komandan Iblis Naga Langit dibunuh di tempat ini dan disaksikan oleh banyak orang, hal itu sama saja dengan mempermalukan suku naga. Dalam sekejap saja, suasana di tempat ini berubah menjadi cukup sunyi.
Duo Duantau hanya bisa terdiam, sementara semua orang yang ada di tempat ini juga menutup mulut mereka rapat-rapat. Mereka pun mengamati perkembangan situasi yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu diam-diam menyeka keringat dingin yang telah muncul di alis mereka. Meskipun mereka dianggap sebagai individu yang kuat di wilayah perang binatang, namun mereka bukan apa-apa di dalam tatapan mata dua suku penguasa. Meskipun mereka berdua memiliki kekuatan yang sama-sama berada di tahap samsara, tapi jelas kekuatan tempur mereka berdua adalah sesuatu yang sangat berbeda. Dan orang-orang yang berasal dari suku penguasa memiliki fondasi yang lebih kuat daripada Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu. Sementara kekuatan yang mereka bangun juga jauh melampaui dari orang-orang milik Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu. Tatapan mata dari Xiaodo dan juga Duo Duantau kali ini sama-sama menajam, dan sebuah aura buruk telah berkumpul di dalam tatapan mata mereka. Suasana tegang ini benar-benar berlanjut untuk waktu yang cukup lama, sebelum pada akhirnya Lindong yang melihat kebuntuan ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia pun segera melangkah maju dan muncul di samping Xiao Diao, lalu meraih tangannya. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil tersenyum. Kemudian dia mengatakan, "Xiao Diao, sudahlah, mari kita lupakan masalah hari ini." Mendengar kata-kata dari Lindong, Xiao Diao hanya bisa mengerutkan keningnya karena dia sangat menyadari karakter dari Lindong. Dia adalah orang yang sangat tegas dan menangani masalah yang lebih baik daripada Xiao Diao selama ini. Di dalam hati Lindong sebenarnya, dia tidak ingin melepaskan Komandan Naga Langit. Namun Lindong juga bukan orang yang bertindak gegabah. Dia sangat tahu jika masalah ini berlanjut, maka itu akan mempengaruhi hubungan antara suku Martin Langit dan juga suku Naga. Meskipun Xiao Diao memiliki posisi yang tinggi di dalam suku Martin Langit, namun permusuhan dua suku besar adalah sesuatu yang sangat sensitif. Jika kesalahan sedikit saja terjadi, maka hal itu akan menyebabkan gelombang yang sangat menakutkan. Selain itu, Lindong juga mendengar bahwa Xiao Diao hanyalah salah satu calon pimpinan suku berikutnya. Dengan kata lain, Xiao Diao masih memiliki saingan kuat yang berpotensi untuk menggeser posisinya. Oleh karena itu, Lindong tidak ingin Xiao Diao berbuat masalah hingga pada akhirnya dia benar-benar tergeser karena masalah yang dia perbuat hari ini. Xiao Diao terus melihat pada Lindong, yang pada akhirnya Xiao Diao pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ketika melihat hal ini, tiga pria parubaya yang ada di belakang Xiao Diao cukup terkejut. Mereka sangat menyadari akan karakter keras kepala dari seorang Xiao Diao, dan orang lain tidak akan pernah bisa untuk melunturkan keras kepalanya Xiao Diao ini. Namun sekarang, di hadapan Lindong, Xiao Diao benar-benar menghilangkan keras kepalanya. Ketika melihat adegan ini, Duantau secara diam-diam menghela nafas secara lega. Dia pun tersenyum, lalu berkata pada Lindong, "Saudara muda, kau benar-benar murah hati. Aku akan meminta maaf atas nama Naga Langit karena dia telah menyinggung dirimu dengan cara apapun." Lindong pun hanya tersenyum, lalu dia mengatakan, "Sudahlah, tidak perlu meminta maaf. Harta suci milik Naga Langit yang telah diambil oleh saudaraku itu akan menjadi kompensasi yang tidak buruk." Mendengar ucapan dari Lindong, Naga Langit pun menjadi cukup marah, lalu dia berteriak, "Lindong, beraninya kau! Karena Gunung Berat 9 Langit adalah harta karun surgawi kuno yang cukup kuat. Selama ini, Naga Langit telah berusaha keras untuk bisa mengendalikan harta itu. Namun sekarang, harta itu telah benar-benar diambil oleh Lindong, dan hal ini membuat Naga Langit merasa cukup marah. Namun tiba-tiba saja, Duantau pun memelototi Naga Langit. Lalu dia mengatakan, "Diam kau! Apakah kau masih tidak tahu apa yang baik dan juga yang buruk setelah kau berbuat masalah di tempat ini?" Mendengar teriakan dari Duantau, Komandan Naga Langit hanya bisa menutup mulutnya, dan dia menekan amarah di dalam hatinya. Meskipun mereka berdua berada di tahap samsara, Komandan Naga Langit masih sadar bahwa dia tidak memiliki status apa-apa di dalam suku naga jika dibandingkan dengan Duantau.
Detik berikutnya, Duantau pun menangkupkan kedua tangan sambil mengatakan, "Karena saudara muda ini tertarik pada harta suci itu, maka kamu bisa mengambilnya. Dan aku pada saat ini akan menjamin bahwa naga langit tidak akan pernah mengganggu dirimu lagi di masa depan." Mendengar kata-kata dari Duantau, Xiao Diao pun tertawa, lalu dia mengatakan, "Itu memang menjadi hal yang terbaik, dan kakek Martin ini tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan jika dia berani berbuat onar lagi." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Duantau hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia bisa merasakan sebuah kemarahan di dalam hatinya karena sikap sombong dari seorang Xiao Diao. Namun kali ini, Duantau hanya bisa menekan kemarahan itu dengan lambaian tangan. Kali ini Duantau akan mengajak Komandan Naga Langit segera pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba saja, tubuh Duantau yang berbalik kali ini telah berhenti. Dia mengerutkan keningnya sebentar, seperti teringat sesuatu, yang pada akhirnya Duantau melihat pada Naga Langit dengan ekspresi wajah yang cukup terkejut. Ketika melihat hal ini, Naga Langit pun lalu bertanya, kenapa? Ada apa kakak Duantau?" Duantau pun hanya bisa mengerutkan keningnya, lalu dia mengatakan, Kau tadi memanggil saudara muda itu dengan sebutan apa?" Komandan Naga Langit cukup kaget dengan pertanyaan ini. Sebelum akhirnya ekspresi di raut wajahnya berubah, lalu dia mengatakan, "Aku memanggilnya dengan nama Lindong. Dia adalah seorang manusia yang telah bertindak arogan di wilayah iblis kita." "Kakak Duantau, sebenarnya ada apa?" Setelah mendengar kata-kata dari Naga Langit, Duantau pun berbalik dan dia melihat Lindong. Sebelum akhirnya Duantau pun tersenyum pada Lindong, lalu dia bertanya, "Saudara muda, apakah benar bahwa namamu adalah Lindong?" Ditanya seperti itu, Lindong pun cukup linglung dan dia bingung untuk sesaat. Namun Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, raut wajah dari Duantau terlihat cukup senang. Dia pun tertawa lalu mengatakan, "Bolehkah aku bertanya, apakah Junior Lindong kenal dengan Raja Kingxi?" Mendengar hal itu, Lindong pun mengedipkan matanya. Baru kemudian dia mengerti kenapa ekspresi di raut wajah Duantau berubah menjadi seperti ini. Lindong pun menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Transformasi tubuh naga hijau surgawi yang telah aku latih itu diberikan oleh Raja Naga Kingxi kepadaku. Memangnya ada apa?" Mendengar jawaban dari Lindong itu, raut wajah dari Duantau benar-benar menjadi terpesona. Segera setelah itu, tangan dari Duantau pada saat ini segera menyentuh tangan dari Lindong. Dalam sekejap saja, hal itu membuat Lindong menjadi sangat cengok. Sambil terus memegangi tangan Lindong, Duantau pun mengatakan, "Haha, jadi sebenarnya kamu memang benar-benar Junior Lindong." Komandan Naga Langit dan juga banyak orang yang ada di tempat ini segera terpana ketika melihat pemandangan ini. Lindong kali ini benar-benar bingung dengan perubahan ekspresi dan juga sikap dari Duantau yang awalnya dingin, sekarang dipenuhi dengan kehangatan yang luar biasa. Dan kebingungan ini tidak terjadi pada Lindong saja, bahkan Xiao Diao dan juga orang-orang yang ada di tempat ini semuanya tercengang. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengira bahwa orang dari suku naga yang biasanya bertindak angkuh sekarang akan bertindak seperti ini. Di sisi lain, tatapan mata dari Komandan Naga Langit hampir saja keluar. Dia pun lalu berteriak, "Kakak Duantau, apa yang kau lakukan?" Jelas pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang benar-benar mengejutkan bagi seorang Naga Langit. Sementara Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu, mereka pun saling bertukar pandang dan sebuah perasaan yang syok memenuhi tatapan mata mereka. Hal ini membuat Kera Emas kemudian mengatakan, "Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Lindong juga terkait dengan suku naga? Sebenarnya bocah kecil ini dari mana asalnya?" Diperlakukan seperti itu oleh Duantau, Lindong yang cukup terkejut kini tiba-tiba saja terbatuk. Mendengar suara batuk dari Lindong, Duantau pun segera melepaskan tangannya dari tangan Lindong dan dia terlihat cukup canggung. Detik berikutnya, Lindong pun tersenyum, lalu dia bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kakak senior Duantau pernah mendengar tentang namaku?"
Mendengar pertanyaan itu, Duantau pun hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, sebenarnya Tuan Raja Naga Kingsi telah menyampaikan sebuah pesan pada suku naga kami beberapa waktu yang lalu. Dan dia secara khusus menyebut nama Junior Lindong. Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena itu memang berita yang telah dikirimkan oleh Raja Naga Kingsi. Menurut penglihatan dari Lindong, sepertinya Raja Naga Kingsi ini memiliki status yang sangat tinggi di dalam suku naga sendiri. Dan ini bukan sesuatu yang mengejutkan bagi seorang Lindong. Bagaimanapun juga, seseorang yang berada di tahap reinkarnasi memang pantas memiliki kedudukan tinggi di dalam suku naga. Selain itu, Raja Naga Kingsi juga telah hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dirinya bisa dianggap sebagai senior bagi para suku naga. Tidak lama kemudian Duantau pun tersenyum pada Lindong sambil mengatakan, segalanya akan jauh lebih sederhana jika kami tahu bahwa kamu adalah Junior Lindong yang selama ini kami cari. Setelah mengatakan hal ini, Duantau memberikan isyarat pada Komandan Naga Langit untuk maju ke depan. Naga Langit pun ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia mengambil langkah untuk maju dan berdiri di samping Duantau. Selanjutnya, Duantau pun berkata, Naga Langit, kamu telah bertindak secara sembrono dan juga sembarangan. Cepat, minta maaf pada Junior Lindong sekarang. Mendengar kata-kata dari Duantau itu, Naga Langit benar-benar kaget. Bahkan Xiao Diao dan juga 3 orang samsara yang ada di belakangnya juga cukup terkejut. Mereka semua kebingungan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Kenapa Duantau menghormati Lindong sampai seperti ini? Di dalam keterkejutannya ini, Komandan Naga Langit pun lalu mengatakan, Kakak Duan, apa yang kau lakukan? Mendengar ucapan dari Naga Langit, tatapan mata dari Duantau berubah menjadi cukup menyeramkan. Yang kemudian dia mengatakan, Naga Langit, kau harus tahu bahwa Junior Lindong ini adalah penerus dari Tuan Raja Kingsi. Apakah kau pikir kau mampu menyinggung perasaannya? Mendengar nama Raja Naga Kingsi, dalam sekejap saja Naga Langit pun kini tersentak dan dia tanpa sadar melongo sambil mengatakan, apa? Raja Naga Kingsi? Sebagian besar orang dari suku naga jelas mengerti siapa itu Raja Naga Kingsi, karena dia adalah salah satu individu teratas di dalam suku naga saat ini. Yang membuat Naga Langit benar-benar tercengang adalah karena dia tidak memahami bagaimana seorang Lindong akan memiliki hubungan dengan individu legendaris yang bernama Raja Naga Kingsi. Lindong pun melihat Komandan Naga Langit sebelum akhirnya dia tersenyum lalu mengatakan, haha, Komandan Naga Langit sebelumnya pernah sangat tertarik dengan transformasi tubuh naga hijau surgawiku. Mendengar ucapan dari Lindong, ekspresi di raut wajah Duantau berubah menjadi kemarahan dan dia melihat pada Naga Langit dengan cara yang cukup menyeramkan. Hal ini membuat Naga Langit ketakutan sebelum akhirnya dia tertawa kering sambil mengatakan, hehe, Junior Lindong, apa yang kau katakan? Aku hanya kilaf saat itu. Jika aku tahu bahwa seni bela dirimu itu adalah pemberian dari Raja Naga Kingsi, maka aku tidak akan pernah berani untuk menargetkan dirimu. Sementara Duantau pada saat ini menangkupkan kedua tangan pada Lindong. Dia tersenyum sambil mengatakan, Junior Lindong, Naga Langit ini memang terkadang bertindak terlalu sembrono. Aku harap dirimu bisa memaafkannya. Lindong hanya bisa tersenyum mendengar kata-kata dari Duantau, dan kehangatannya yang ditunjukkan oleh Duantau ini membuat Lindong merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun Raja Naga Kingsi itu memiliki status yang sangat tinggi di dalam suku naga sendiri, namun Duantau juga bukanlah individu yang biasa. Meskipun dia pada saat ini ramah karena Lindong memiliki hubungan dengan Raja Naga Kingsi, tapi seharusnya keramahan itu tidak perlu berlebihan seperti ini, di mana Lindong bisa melihat bahwa sebenarnya Duantau memang dengan sengaja sedang menjilat dirinya. Lindong pun segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Duantau, lalu dia mengatakan, sudahlah, mari kita lupakan saja. Kakak Duantau tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu, karena masalah ini sudah selesai, maka aku akan pergi dulu. Mendengar kata-kata dari Lindong ini, ekspresi di raut wajah Duantau berubah menjadi cukup cemas, dan dia pun buru-buru menghentikan Lindong.
Hal ini dilakukan oleh Duantau sambil berkata, "Adik Lindong, tunggu dulu. Kau tidak perlu buru-buru pergi seperti ini." Lindong segera menyipitkan matanya. Dia melihat pada Duantau lalu tersenyum. Dan Lindong pun kemudian bertanya, "Senior Duantau, apakah ada sesuatu lain yang bisa aku bantu?" Duantau pun terdiam sejenak. Pada akhirnya, dia tersenyum dengan pahit sambil menganggukkan kepalanya. Dengan lembut, Duantau pada akhirnya mengatakan, "Sesuatu telah terjadi di dalam suku naga kami. Dan pada saat ini, kami sedang membutuhkan bantuan dari Junior Lindong." Mendengar hal itu, Lindong pun tersentak dan dia terkejut. Tanpa disadari, Lindong mengatakan, "Suku naga sebenarnya menginginkan bantuanku." Xiaodio pun segera mengambil langkah maju. Tatapan matanya terlihat tidak bersahabat. Ketika dia melihat pada Duantau, kemudian mengatakan, "Hei, kau harus berhenti mengatakan omong kosong seperti itu. Jika suku nagamu sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah yang kalian hadapi, apa gunanya kalian meminta bantuan pada Lindong?" Sementara 3 tetua yang berada di belakang Xiaodio pada saat ini menatap tajam ke arah Duantau. Dan tatapan mata mereka sebenarnya juga dipenuhi oleh keterkejutan. Duantau pun memandang Xiaodio sejenak. Dia ragu-ragu sebelum akhirnya melambaikan tangan. Dan dengan cepat, pada saat ini bola cahaya telah menyelimuti mereka bertiga. Karena Duantau tidak ingin orang lain menguping pembicaraan mereka saat ini. Tidak lama kemudian, Duantau pun menarik nafas dalam-dalam dan dia mulai menjelaskan. Raja Naga Kingsi pada saat itu telah menyampaikan sebuah pesan dan mengatakan bahwa saudara Lindong mungkin bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang saat ini sedang dihadapi suku naga. Xiaodio dan juga Lindong terkejut. Yang kemudian tatapan mata Lindong menyipit. Dia pun lalu bertanya, "Mungkinkah hal ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan Yimo?" Mendengar kata-kata dari Lindong, tatapan mata dari Duantau menjadi tercengang. Tanpa daya, dia pun segera menganggukkan kepalanya. Karena Duantau tidak menyangka bahwa Lindong akan langsung bisa menebak masalah apa yang dihadapi suku naga saat ini. Lindong pun segera mengernyitkan dahinya. Dan itu memang seperti yang dia bayangkan. Bagaimanapun juga, suku naga ini adalah suku yang sangat kuat. Tidak ada satupun individu dari dalamnya yang bisa dilawan dengan mudah. Namun saat ini, suku naga benar-benar membutuhkan bantuan dari Lindong. Dan satu-satunya aspek yang sangat mungkin membuat suku naga pusing dan tidak bisa mereka hadapi sendiri memang berkaitan dengan Yimo. Terlebih lagi, hanya Yimo yang misterius dan juga tidak terduga yang bisa membuat faksi kuat seperti suku naga merasa sakit kepala. Di sisi lain, Xiaodio pun segera mengerutkan keningnya karena dia juga tahu tentang Yimo. Dan Xiaodio kali ini mengatakan, "Yimo, makhluk sialan itu benar-benar merepotkan dimanapun dia berada." Bagaimanapun juga, Xiaodio sebelumnya adalah pemilik dari batu leluhur sebelum pada akhirnya batu leluhur itu jatuh ke tangan Lindong. Lindong pun melihat pada Duantau, lalu dia bertanya, "Senior Duantau, bagaimana situasi tepatnya?" Duantau hanya bisa tersenyum pahit, lalu dia mengatakan, "Junior Lindong, aku khawatir bahwa diriku hanya bisa menjelaskan secara rinci setelah Junior Lindong pergi bersamaku ke dalam suku naga. Ini adalah masalah yang cukup mendesak, dan kami selama ini telah secara diam-diam mencari keberadaan dari saudara Lindong sejak kita menerima pesan dari Raja Naga Kingsi. Namun tidak terduga, pada akhirnya kita akan bertemu di tempat ini." Xiaodio pun melihat pada Duantau dengan tatapan mata yang tajam. Sebelum akhirnya Xiaodio mengatakan, "Apakah Lindong harus pergi bersamamu menuju suku naga?" Meskipun Xiaodio tahu bahwa kekuatan Lindong sekarang telah melonjak, namun dia tidak akan pernah bisa melarikan diri jika sesuatu terjadi setelah Lindong pergi ke dalam suku naga. Duantau yang bisa melihat kekhawatiran dari Xiaodio terhadap Lindong, dia buru-buru meyakinkan Xiaodio, "Saudara dari suku Martin Langit, kau tidak perlu khawatir. Suku nagaku bukanlah suku kecil dan juga biasa. Kami pasti tidak akan pernah menggunakan trik yang tercela untuk mencelakai saudaramu ini. Selain itu,
Junior Lindong ini juga memiliki hubungan dengan Tuan Raja Kingxi. Bagaimanapun juga, suku naga kami pasti akan memperlakukan Junior Lindong sebagai seorang teman. Mendengar ucapan dari Duan Tao, Lindong hanya bisa tersenyum lalu dia mengatakan, "Senior Duan Tao, kau tidak perlu khawatir seperti itu. Raja Naga Kingxi itu adalah dermawan untuk diriku, dan dia juga anggota dari suku naga. Oleh karena itu, secara alami aku akan memberikan bantuan jika sesuatu terjadi pada suku naga." Lindong mengatakan hal ini sebenarnya dia memiliki minat yang cukup besar kepada suku naga, dan tentu saja minat terbesar dari Lindong ini adalah karena dirinya ingin memasuki kolam transformasi naga kuno seperti yang telah disebutkan Raja Naga Kingxi sebelumnya. Jika Lindong ingin mendapatkan penguasaan penuh dari transformasi tubuh naga hijau surgawi, maka dia tidak boleh melewatkan langkah untuk melakukan transformasi tulang naga. Awalnya Lindong merasa resah bagaimana cara dirinya untuk menjalin hubungan dengan suku naga, tapi tidak diduga bahwa suku naga telah datang sendiri dan mengetuk di depan pintu Lindong. Menurut apa yang dikatakan oleh Raja Naga Kingxi, kolam transformasi naga kuno ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suku naga sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi orang luar untuk bisa masuk ke dalamnya. Dan sekarang, suku naga benar-benar membutuhkan bantuan dari Lindong. Dengan cara ini, Lindong bisa memanfaatkan kesempatan untuk meminta suku naga supaya dirinya diperbolehkan untuk memasuki kolam transformasi naga kuno. Mendengar kata-kata dari Lindong membuat Duan Tao terlihat sangat bersuka cita. Dia pun lalu mengatakan, "Kalau begitu, terima kasih banyak Junior Lindong. Suku nagaku pasti akan mengingat bantuan darimu." Xiao Diao pun buru-buru mendekati Lindong. Lalu dia mengatakan, "Hei, kenapa kau begitu cepat setuju seperti ini? Ini sebenarnya bukan gaya asli darimu, karena kamu tidak pernah membantu orang secara gratisan. Apakah kamu benar-benar percaya dengan omong kosongnya?" Lindong hanya bisa terdiam ketika dia mendengar ucapan dari Xiao Diao. Sementara Duan Tao yang melihat tindakan dari Xiao Diao ini, dia terasa cukup canggung, yang kemudian Duan Tao pun buru-buru mengatakan, "Selama Junior Lindong bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga saat ini, kemungkinan suku nagaku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Lindong pun kemudian bertanya, "Kakak Duan Tao, kapan kita berencana untuk pergi?" Duan Tao pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Kita akan pergi kapanpun kamu siap, dan tentu saja yang terbaik adalah melakukannya sesegera mungkin." Lindong pun menganggukkan kepalanya. Dia bisa melihat sebuah kecemasan yang terpancar jelas di raut wajah dari Duan Tao. Hal ini membuat Lindong berkata dalam hati, sebenarnya apa yang telah terjadi pada suku naga? Kenapa mereka terlihat cemas seperti ini? Lindong pun berpikir sejenak, lalu dia mengatakan, "Baiklah, kalau begitu kita akan pergi dalam 3 hari lagi, karena aku masih harus menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi di Gunung Petir Dalam ini selama 3 hari. Mendengar kata-kata dari Lindong, Duan Tao pun buru-buru menjawabnya, "Baiklah, aku akan kembali ke Gunung Petir Dalam untuk menjemput Junior Lindong dalam 3 hari lagi. Junior Lindong, kita bisa memastikan tidak akan ada yang terjadi padamu selama 3 hari ini. Jika ada seseorang yang ingin mencelakai dirimu, maka suku naga kita tidak akan pernah melepaskan orang ini." Hal ini dikatakan oleh Duan Tao sambil memelototi naga langit. Hal ini membuat naga langit merasa cukup ketakutan, dan dia tidak memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Dari apa yang dilihat naga langit saat ini, sepertinya Lindong telah menjadi orang yang sangat penting bagi suku naga. Maka dia tidak akan pernah berani untuk menyinggung Lindong lagi. Jika tidak, bahkan suku naga kemungkinan akan langsung melenyapkan naga langit. Lindong hanya bisa tertawa dan dia menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Baiklah kalau begitu." Duan Tao pun tidak mengatakan apa-apa lagi setelah dia melihat situasi ini. Selanjutnya, Duan Tao dan juga suku naga yang lain kini menangkupkan 2 tangan ke arahnya dan kemudian membawa komandan naga langit untuk pergi dari tempat ini.
Setelah kepergian orang-orang dari suku naga, suasana tegang di tempat ini dalam sekejap langsung menghilang. Banyak tatapan mata orang-orang yang telah hadir kini melihat ke arah Lindong dipenuhi dengan keterkejutan. Mengingat kata-kata yang diucapkan oleh Dwanto sebelumnya, mulai hari ini tidak akan pernah ada orang di wilayah perang binatang yang berani untuk menyinggung Gunung Petir Dalam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya Gunung Petir Dalam yang tampaknya tidak signifikan akan benar-benar memiliki hubungan dengan suku Martin Langit dan juga suku Naga. Mereka berdua merupakan suku penguasa di dunia binatang iblis. Detik berikutnya, para ahli dan juga faksi-faksi besar yang ada di tempat ini telah menghilangkan niat buruk mereka untuk merebut perbendaharaan harta surgawi dari tangan Lindong. Mereka semuanya bisa menarik nafas dalam-dalam, kemudian memilih mundur dan meninggalkan pegunungan harta surgawi dengan perasaan sakit hati. Lindong hanya bisa melihat adegan ini sambil tersenyum. Detik berikutnya, Lindong menoleh pada Xiaoyan, lalu dia mengatakan, "Ayo kita pergi, karena kita juga harus segera kembali ke Gunung Petir Dalam. Sudah waktunya bagi kita untuk berkumpul dan merayakan kemenangan hari ini. Setelah itu, aku benar-benar ingin mencari tahu masalah apa yang terjadi di dalam suku naga, sampai-sampai mereka terlihat cemas seperti itu." Gunung Petir Dalam pada saat ini benar-benar meriah dengan perayaan setelah kelompok Lindong kembali dengan kemenangan besar. Berbagai peristiwa yang terjadi di pegunungan harta surgawi membuat beberapa ahli senior dari Gunung Petir Dalam terlihat sangat bersemangat. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Gunung Petir Dalam mereka yang dahulunya dianggap sebagai faksi biasa, kali ini telah benar-benar muncul dan menjadi faksi atas di wilayah perang binatang ini. Selain itu, bahkan sekarang 3 komandan iblis yang hebat tidak akan pernah berani menunjukkan ketidaksenangan dan juga ketidaksopanan pada Gunung Petir Dalam. Prestasi seperti ini membuat banyak orang dari Gunung Petir Dalam merasakan sebuah kebanggaan dan juga kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan selama ini. Jelas sesuatu seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh seorang Komandan Susong saat itu. Bahkan dulu, Komandan Susong hanya bisa bersujud ke Aula Naga Darah. Meskipun hal itu tidak memalukan karena tunduk pada orang yang lebih kuat, namun semua orang yang ada di dunia ini tidak ada yang suka dipandang rendah. Setiap orang dari Gunung Petir Dalam sekarang tahu bahwa faksi mereka sudah melampaui 3 faksi terkuat di wilayah perang binatang. Dan mulai hari ini, tidak ada seorang pun di wilayah perang binatang yang akan berani datang untuk menantang Gunung Petir Dalam. Di masa lalu, beberapa ahli dari Gunung Petir Dalam secara diam-diam merasa sangat marah dan tidak mengakui pimpinan baru dari faksi ini. Namun sekarang, mereka semua bisa menerima, bahkan takut pada Komandan Xiaoyan dan juga Lindong. Mereka percaya bahwa di bawah kekuasaan Komandan Xiaoyan dan Lindong, nama besar dari Gunung Petir Dalam pasti akan segera menyebar di seluruh wilayah iblis ini. Kita berpindah ke puncak gunung dari Gunung Petir Dalam. Di tempat itu sudah ada Lindong yang mengabaikan pesta dari Gunung Petir Dalam saat ini. Lindong pun hanya bisa menarik nafas secara pelan dan lega. Pada awalnya dia berpikir bahwa dirinya dan juga Xiaoyan harus meninggalkan Gunung Petir Dalam ketika melawan 3 komandan iblis yang hebat di tahap samsara. Namun sesuatu di luar dugaan pada akhirnya muncul dan merubah keadaan menjadi seperti saat ini. Sebuah tawa tiba-tiba saja terdengar dari arah belakang Lindong. Sepertinya hidupmu selama 1 tahun terakhir ini pasti sangat menarik. Laut Iblis Kekacauan adalah tempat yang cukup bagus, dan dulu aku biasanya menghabiskan waktu di tempat itu. Lindong segera menoleh karena yang berkata seperti itu adalah Xiao Diao yang kali ini telah duduk dengan malas di atas batu. Dia memegang sebotol anggur dan menikmatinya bersama Xiaoyan yang ada di samping Xiao Diao. Lindong pun dia terlihat cukup emosional ketika membayangkan dirinya berada di Laut Iblis Kekacauan.
Dan Lindong kali ini mengatakan tempat itu adalah tempat yang cukup menarik karena banyak peristiwa telah dialami ketika Lindong baru saja membuka matanya di Pulau Roh Misterius. Dan secara perlahan dia bisa menciptakan nama untuk dirinya sendiri di Laut Iblis Kekacauan. Namun pada saat itu Lindong juga beberapa kali hampir mati ketika bertemu dengan lawan-lawan yang sangat merepotkan. Sementara Xiaodio pada saat ini hanya bisa mengatupkan bibirnya. Lalu dia mengatakan, "Kakek Martin ini benar-benar tidak beruntung. Aku telah terluka parah ketika aku kembali ke wilayah iblis. Namun untungnya, aku masih memiliki cara untuk melakukan kontak dengan sukuku. Pada akhirnya, aku memanggil beberapa anggota suku untuk datang dan menyelamatkan diriku. Selanjutnya, aku pun masuk dan berada dalam pengasingan kultivasi selama 1 tahun ini. Dan 10 hari yang lalu, aku baru saja keluar dari pengasingan kultivasi ini. Saat itu, kupikir aku tidak akan pernah lagi untuk melihat kalian berdua." Mendengar kata-kata dari Xiaodio, Xiaoyan hanya bisa menggosok kepalanya sambil tertawa. Lalu dia mengatakan, "Kakak, kita semua telah diberkati dan kita tidak akan bisa mati dengan mudah." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Xiaodio hanya bisa tersenyum. Sambil memainkan gelas yang ada di tangannya, dia pun bergumam, "Ketiga anjing tua dari gerbang Yuan itu, mereka benar-benar kejam." Ketika mengingat kejadian di kota iblis yang unik, hal itu membuat Xiaodio terlihat cukup marah karena insiden itu benar-benar seperti duri yang menusuk ke dalam hati mereka. Dari sudut pandang tertentu, trio Lindong ini memiliki harga diri masing-masing. Namun pada saat itu mereka diburu dan dipaksa melarikan diri dari wilayah Xuan Timur seperti seorang gelandangan. Dan bahkan Lindong harus terpaksa mundur dari sekte Dao. Ketika mengingat kejadian itu, Xiaodio hanya bisa tersenyum, sementara keinginan membunuh yang besar kini telah terlintas di dalam tatapan matanya. Xiaodio pun lalu mengatakan, "Jika kakek Martin saat ini adalah pemimpin suku dari suku Martin Langit, maka aku akan langsung membawa suku Martin Langit untuk menyerbu ke wilayah Xuan Timur dan membunuh 3 jabingan dari gerbang Yuan itu." Mendengar ucapan dari Xiaodio, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia pun segera duduk di samping Xiaodio lalu mengatakan, "Kau tidak perlu terlalu buru-buru. Aku sudah bertahan selama bertahun-tahun untuk membunuh Lilantian saat itu. Sebagai perbandingan, 1 tahun ini tampaknya hampir tidak signifikan. Maka dari itu, kita harus bersabar untuk sebentar lagi." Menurut Lindong, suku Martin Langit pada saat ini memang sangat kuat, namun lokasinya terlalu jauh dari wilayah Xuan Timur. Selain itu, jika suku Martin Langit meluncurkan kampanye secara besar-besaran menuju wilayah Xuan Timur, maka hal itu akan mengundang pembalasan dari sekte-sekte super yang berada di wilayah Xuan Timur. Lindong pun menoleh pada Xiaodio dan juga Xiaoyan. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Apakah kalian masih ingat kata-kata yang aku ucapkan kepada 3 anjing tua gerbang Yuan sebelum kita pergi? Hal ini masih sama seperti sebelumnya. Dan aku akan sekali lagi mengatakan, hari di mana kita kembali ke wilayah Xuan Timur, pada saat itu akan menjadi hari di mana gerbang Yuan akan dimusnahkan dari dunia ini. Dan aku punya firasat bahwa hari itu akan segera tiba." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengambil toples anggur dari tangan Xiaodio. Setelahnya, dia meminum anggur itu. Dan tatapan mata keras kepala kini telah terlintas di dalam mata Lindong. Dia mengangkat kepalanya melihat jauh ke arah timur. Dan hal ini membuat tatapan mata Lindong muncul sebuah kerinduan yang telah tersembunyi jauh di dalam matanya. Lindong sekarang teringat dengan orang tuanya yang berada di kekaisaran yang besar. Setelah itu, Lindong juga teringat pada saudara-saudara bela diri yang berada di sekte Dao. Terlebih lagi, di tempat itu ada seorang wanita yang sudah membuat Lindong jatuh cinta. Wanita muda ini selalu memainkan sitar yang membuat hati Lindong merasa cukup nyaman.
Bahkan wanita itu juga dengan beraninya mengorbankan dirinya sendiri untuk memaksa sang ayah Ying Kuansi segera menunjukkan diri untuk melindungi Lindong. Di wilayah Suan Timur juga ada Ratu Es yang sangat sulit ditundukkan, dan dia adalah Ling Qingsu, satu-satunya orang yang telah mendorong Lindong meninggalkan kekaisaran yang besar. Adalah Ling Qingsu yang ingin dia kejar. Hingga detik ini, perasaan Lindong pada Ling Qingsu masih tetap sama, namun hal itu sedikit berkurang jika dibandingkan dengan perasaannya terhadap Huan Huan. Lindong juga teringat dengan gadis polos yang sejak kecil selalu mengikuti dia kemanapun. Pada saat ini Lindong tidak tahu bagaimana keadaan dari gadis polos ini yang berada di aula kegelapan. Lindong teringat gadis polos ini mengatakan bahwa dia akan berdiri di hadapan Lindong untuk membantunya memblokir semua badai yang akan menerjang Lindong. Ketika teringat hal ini, membuat perasaan dari Lindong benar-benar terasa sesak. Lindong hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam. Kemudian dia menghembuskan uap putih sambil mengatakan, "Suan Timur, tunggu saja, aku akan segera kembali." Tiga hari pun telah berlalu, dan sampai detik ini, suasana di Gunung Petir Dalam masih terlihat sangat ramai. Para pimpinan dan juga berbagai faksi besar sebenarnya telah mengunjungi Gunung Petir Dalam. Bahkan faksi-faksi yang sebelumnya ingin melepaskan diri dari Gunung Petir Dalam, kini mereka telah datang dan menggunakan berbagai metode untuk menunjukkan kesetiaan pada Gunung Petir Dalam. Setelah mereka semua melihat insiden yang berada di pegunungan harta surgawi, reputasi dari Gunung Petir Dalam di wilayah perang binatang sekarang telah mencapai tingkat teratas. Dengan berbagai keramaian yang ada di Gunung Petir Dalam, Lindong telah menyerahkan semua masalah yang ada di tempat ini pada Xiaoyan untuk menyelesaikan masalah itu. Dibantu dengan Jenderal Centong dan juga 7 jenderal yang lainnya, Xiaoyan pun kali ini telah bisa mengambil kendali penuh dari Gunung Petir Dalam. Selain itu, Xiaoyan memiliki hati yang ganas dan juga ketegasan sebagai seorang pemimpin. Penindasan dan juga kontrol yang mutlak adalah satu-satunya cara untuk memerintah di tempat yang kacau seperti ini, di mana yang kuat akan melahap yang lemah. Maka Xiaoyan bisa menundukkan berbagai faksi yang ingin melakukan pemberontakan terhadap Gunung Petir Dalam. Di sisi lain, Lindong juga memiliki istana surgawi misterius, dan dia bisa mengeluarkan benda-benda suci yang menarik perhatian dari banyak orang yang berada di wilayah ini. Benda-benda suci seperti itu adalah sesuatu yang telah diimpikan oleh banyak orang, karena Lindong telah berjanji ketika dia bisa kembali ke Gunung Petir Dalam hidup-hidup, maka dirinya akan memberikan seluruh prajurit dari Gunung Petir Dalam ini dengan harta-harta suci. Lindong pun sekarang menepati janjinya, dan dia memberikan harta-harta suci yang cukup kuat pada semua prajurit Gunung Petir Dalam. Hal ini membuat Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya serta semua prajurit merasa sangat berterima kasih. Setelahnya, Lindong dengan hati-hati memilih beberapa harta surgawi untuk dirinya sendiri, dan sisanya telah dia berikan kepada Xiaoyan. Dengan menggunakan harta-harta surgawi ini, Lindong menyuruh Xiaoyan untuk mempersenjatai pasukan pemakan harimau. Begitu mereka dilengkapi dengan harta surgawi yang cukup kuat, maka kekuatan tempur dari tentara pemakan harimau telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pada saat itu, Xiaoyan bahkan akan mampu melawan seseorang yang berada di tahap samsara jika dirinya bergabung dengan tentara pemakan harimau. Dengan Gunung Petir Dalam saat ini yang dikelola oleh trio Lindong, hal itu akan menjadi sangat berguna ketika trio Lindong kembali ke wilayah Suan Timur. Gunung Petir Dalam akan bisa menyediakan pasukan dalam jumlah yang sangat banyak, dan pada saat ini Gunung Petir Dalam akan segera memanfaatkan reputasinya untuk berkembang dan memperluas wilayahnya. Bahkan faksi-faksi besar dan juga para ahli yang sombong
mereka pasti tidak akan berani menolak untuk bergabung dengan Gunung Petir Dalam. Selain takut dengan kekuatan Gunung Petir Dalam, mereka juga pasti akan terpikat dengan harta-harta suci yang dimiliki Gunung Petir Dalam saat ini. Dengan bergabungnya para ahli yang kuat di masa depan nanti, Gunung Petir Dalam akan menjadi alat paling kuat bagi Lindong ketika melakukan penyerangan ke wilayah Swan Timur. Di depan aula besar Gunung Petir Dalam, Xiao Diao kali ini mengerutkan keningnya ketika dia melihat Lindong. Yang kemudian Xiao Diao berkata, "Apakah kau benar-benar berencana untuk pergi ke suku naga sendirian?" Lindong hanya bisa tersenyum, lalu dia menjawabnya, "Kau tidak perlu khawatir akan hal itu. Jika suku naga benar-benar memiliki niat buruk terhadapku, mereka tidak perlu menggunakan metode seperti itu. Xiao Diao, kau harus ada di tempat ini untuk menjaga Xiao Yan setelah aku pergi." Xiao Diao pun hanya menganggukkan kepalanya lalu dia mengatakan, "Baiklah, aku akan membantu Xiao Yan untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, aku juga harus segera kembali ke suku Martin Langit, karena aku pernah menjadi orang yang paling mungkin untuk menjadi pemimpin suku berikutnya di suku Martin Langit ini. Namun beberapa individu yang licik, yang pada awalnya biasa-biasa saja dan tampak tidak menimbulkan masalah, pada saat ini telah muncul setelah kepergianku selama bertahun-tahun. Ini tidak akan pernah menjadi tugas yang mudah bagi siapapun untuk merebut sesuatu yang seharusnya menjadi milikku." Ekspresi tegas pun terlintas di raut wajah Xiao Diao ketika dia mengatakan hal ini, karena Xiao Diao benar-benar marah dengan orang yang memiliki niat buruk padanya saat ini. Melihat kemarahan dari Xiao Diao, Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya, lalu dia mengatakan, "Sudahlah, setelah aku kembali dari suku naga, maka aku akan segera pergi ke suku Martin Langit untuk membantumu." Xiao Diao hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Baiklah, kau bisa yakin bahwa aku tidak akan pernah ragu-ragu untuk meminta bantuanmu ketika saatnya tiba." Pada saat ini, mereka tidak lemah seperti sebelumnya. Meskipun Lindong hanya berada di tahap awal kematian mendalam, namun Xiao Diao mengenal Lindong dengan baik. Jelas seseorang akan mengalami nasib yang menyedihkan jika orang itu berani meremehkan Lindong hanya dengan melihat kekuatan di permukaannya saja. Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong hanya bisa tersenyum. Namun pada saat dia akan kembali berkata, tiba-tiba ekspresi di raut wajah Lindong berubah. Dia segera mengangkat kepalanya dan pada saat ini melihat beberapa sosok telah bergegas muncul dari kejauhan. Karena sosok itu adalah senior Duan Tao dan juga rekannya. Kali ini Duan Tao memberikan hormat pada Lindong. Dia tersenyum lalu berkata, "Junior Lindong, apakah kau sudah siap?" Lindong segera menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Kakak Duan Tao, ayo kita pergi." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun melangkahkan kakinya dan tatapan matanya pada saat ini memiliki beberapa antisipasi, karena Lindong benar-benar ingin tahu sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam suku naga yang merupakan salah satu suku terkuat di wilayah iblis ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya suku naga itu kenapa dan memiliki masalah sebesar apa yang terkait dengan Yimo sampai-sampai mereka membutuhkan bantuan dari Lindong? Apakah Lindong akan benar-benar berhasil menyelesaikan masalah yang ada di dalam suku naga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 22. Oke lah, gak usah banyak mang-mimeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita saat ini berlokasi di wilayah utara dari wilayah iblis. Tempat itu adalah sebuah tanah liar yang luas tanpa akhir. Banyak gunung yang membentang di tanah seperti naga raksasa dan juga banyak hutan-hutan kuno yang telah menutupi tempat itu. Pohon-pohonnya setinggi ratusan ribu kaki berdiri dan terlihat seperti banyak gunung dalam skala kecil. Daun dan juga cabang dari pohon besar ini menyelimuti seluruh area dalam radius 10.000 kaki. Hutan belantara di tempat ini juga memancarkan aura
yang melonjak di seluruh negeri. Berbagai auman binatang buas juga telah bergema dari waktu ke waktu, dan hal ini membuat suasana dalam hutan menjadi terlihat lebih mengerikan. Hutan belantara yang luas ini dikenal sebagai wilayah naga, dan itu merupakan salah satu sedikit area di wilayah iblis yang sebagian besar tidak berubah sejak zaman kuno. Tanah di tempat ini dipenuhi oleh segala macam harta alam, namun tidak ada seorang pun yang berani untuk datang ke tempat ini, apalagi sampai memburu harta karun di dalamnya, karena tempat ini merupakan wilayah dari suku naga. Sebagai salah satu dari 4 suku penguasa di dunia binatang iblis, suku naga berada di puncak piramida. Tidak banyak seluruh wilayah iblis yang berani membuat masalah dengan mereka. Tidak lama kemudian, langit di atas hutan belantara mulai terlihat sebuah pusaran spasial, dan 3 sosok kali ini telah berjalan keluar dari dalamnya. Karena itu adalah Lindong yang telah datang bersama dengan Duantao dan juga rekannya. Mereka saat ini berasal dari wilayah perang binatang dan akan menuju suku naga. Jarak antara kedua tempat itu sangat jauh, namun untungnya dengan kekuatan Duantao, dia mampu membangun terowongan spasial dan memungkinkan banyak waktu untuk dihemat dan bisa datang ke tempat ini dengan cukup cepat. Lindong yang baru saja berjalan keluar dari pusaran spasial, tatapan matanya menyapu seluruh tempat ini dengan penuh keheranan, karena Lindong bisa merasakan kekuatan Yuan alami yang berkali-kali lebih padat jika dibandingkan dengan wilayah perang binatang. Lindong pun kemudian mengatakan, benar-benar kekuatan Yuan alami yang sangat kaya, karena seseorang jika melakukan pelatihan di tempat ini, hal itu adalah sesuatu yang sangat efektif. Mendengar ucapan dari Lindong, Duantao hanya bisa tertawa, lalu dia menjawabnya, hanya suku naga dan orang-orang dari suku naga yang bisa masuk tempat ini. Tidak ada suku lain yang diizinkan berada dalam radius 100.000 mil dari tempat ini. Mendengar kata-kata dari Duantao, Lindong pun menjadi cukup melongo, karena dia merasa bahwa suku naga ini memang sangat sombong, dan mereka telah membuat batas serta menyatakan diri sebagai penguasa di wilayah yang sangat luas. Namun hal itu adalah sesuatu yang sangat wajar jika suku naga mendominasi tempat ini, karena mereka punya kekuatan yang mendukung. Bagaimanapun juga, di tempat ini kekuatan dan juga kekuasaan adalah raja. Jika seseorang tidak cukup kuat, maka mereka tidak akan berani membuat aturan sekecil apapun. Melihat keterkejutan dari Lindong, Duantao hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, saudara junior Lindong, suku naga terletak di tengah-tengah dari wilayah naga ini, dan kita harus segera menuju tempat itu. Mendengar ucapan dari Duantao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kali ini mereka bertiga pun terbang, dipimpin oleh Duantao untuk menuju tengah-tengah dari wilayah naga. Perjalanan selanjutnya tidak terlalu makan banyak waktu. Setelah 1 jam, kini kelompok Lindong dan juga Duantao telah mencapai kedalaman dari wilayah naga. Kekuatan Yuan alami di tempat itu menjadi semakin padat, dan bahkan udaranya sendiri juga menjadi sedikit lembab. Ini adalah sebuah fenomena yang akan secara alami terjadi ketika kekuatan Yuan alami telah mencapai kepadatan tertentu. Ketika melihat pemandangan ini, Lindong hanya bisa menarik nafas dengan kagum. Setelah itu, ekspresinya berubah ketika dia melihat ke arah depan, karena di sana ada beberapa tanda distorsi yang telah muncul, seolah-olah itu adalah sebuah penghalang yang tidak terlihat dan mengisolasi wilayah yang ada di dalamnya. Meskipun penghalang itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tapi Lindong masih mampu mendeteksi formasi yang ada di depannya. Dia merasakan bahwa formasi itu sangat kuat, dan bahkan membuat Lindong sendiri merasa cukup takut. Jika dia tidak salah, ini adalah formasi pelindung dari suku naga yang hebat, dan tidak berlebihan untuk menyebut formasi ini sebagai formasi Armageddon. Duantao pun tersenyum ke arah Lindong. Segera setelah itu, dia mengatakan, saudara junior Lindong, tunggu sebentar, karena aku akan membuka formasinya. Setelah mengatakan hal ini, Duantao segera mengepalkan tangan,
dan sebuah sinar cahaya kini telah berkumpul di telapak tangan dari Duantau. Hal itu segera berubah menjadi totem naga yang hidup. Totem naga ini memberikan perasaan kehadiran yang kuat. Tidak lama kemudian, totem naga itu pun meraung ke arah langit dan berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah depan. Hal itu segera berbenturan dengan formasi yang tidak terlihat. Hanya dalam sekejap saja, formasi itu pun mulai terdistorsi dan sebuah celah kali ini secara perlahan telah terbentuk. Suara dengungan yang keras pun terdengar dan sebuah retakan tiba-tiba saja terlihat. Ketika retakan ini muncul, energi Yuan alami segera tersembur dari dalamnya, seperti harimau yang telah dilepaskan dari dalam kandangnya. Hal itu sambil membawa suara raungan yang tidak terlihat tapi menyebar dengan cara yang cukup menakutkan. Bahkan hati dari Lindong ini telah sedikit bergetar. Lindong pun kemudian bergumam, seberapa padat energi Yuan yang ada di dalamnya sehingga bisa menampilkan fenomena seperti itu. Setelah membuka celah dari formasi pelindung, Duantau pada saat ini melihat pada Lindong lalu mengatakan, "Junior Lindong, ayo kita masuk." Setelah mengatakan hal ini, Duantau pun melangkah maju dan memasuki celah dari formasi pelindung. Lindong pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dengan cepat dia mengikuti Duantau dan juga rekannya. Setelah melintasi celah spasial, sebuah cahaya kini telah melintas di hadapan mata Lindong. Setelah itu, dia bisa melihat pemandangan yang ada di depannya tiba-tiba saja berubah. Namun sebelum bisa mengamati tempat sekelilingnya, Lindong merasakan bahwa tubuhnya saat ini benar-benar menjadi lebih berat. Dan secara perlahan, tubuh Lindong sendiri terdorong ke bawah oleh energi berat yang ada di tempat ini. Lindong pun cukup terkejut. Dia buru-buru mengedarkan energi Yuan di dalam tubuhnya sehingga dia segera bisa menstabilkan dirinya lagi. Setelah itu, kejutan pun terlintas di raut wajah dari Lindong karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan alami di dalam suku naga mencapai kepadatan yang benar-benar mengerikan. Hal itu sampai bisa mempengaruhi kecepatan dari seseorang. Lindong segera mengangkat kepalanya dan tatapan matanya mengandung rasa ingin tahu yang besar ketika dia melihat pada markas suku naga yang ada di depan sana. Sepintas, Lindong seperti melihat lautan hijau yang benar-benar subur dan tidak berujung. Ada banyak pohon besar yang tingginya beberapa ratus kaki, dan itu merupakan pohon kuno yang telah memenuhi tempat ini. Selain itu, hal yang paling mengejutkan bagi Lindong adalah pohon-pohon besar ini benar-benar mirip seperti pilar penyangga langit, dan sebenarnya hal itu mengambil serta melepaskan kekuatan Yuan alami seperti makhluk hidup yang sedang bernafas. Melihat keterkejutan di raut wajah Lindong, Duantau pun segera mengatakan, "Saudara junior Lindong, pohon yang ada di tempat ini disebut dengan pohon Yuan, dan mereka adalah pohon dewa dari zaman kuno dan memiliki kemampuan untuk menciptakan energi Yuan. Mereka hanya menyerap sedikit energi Yuan alami. Kemudian mereka menghembuskan energi Yuan itu dalam jumlah yang cukup banyak dan juga murni. Siklus seperti ini akan terus berlanjut tanpa henti. Hal itu yang sebenarnya membuat energi Yuan di tempat ini telah tumbuh menjadi berlipat-lipat ganda hingga akhirnya mencapai kepadatan seperti ini." Mendengar penjelasan dari Duantau, ekspresi raut wajah Lindong dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena sebenarnya seluruh pohon yang ada di tempat ini merupakan pohon Yuan. Lindong pun teringat ketika dirinya berada di dalam sektor 2 pada saat itu. Ying Kuanci merasa sangat senang ketika Lindong dan juga yang lainnya membawa benih dari pohon kuno Yuan abadi. Namun pada saat Lindong melihat pohon Yuan yang ada di tempat ini, dia merasa bahwa benih pohon Yuan abadi yang telah dia dapat sebelumnya jauh lebih rendah daripada pohon Yuan yang ada di tempat ini. Apalagi jumlah pohon Yuan yang ada di suku naga ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tidak heran jika kekuatan Yuan di wilayah naga akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong dikejutkan dengan hal yang lain. Dia melihat banyak sungai pil yang telah membentang di langit di atas tanah yang luas ini, dan auman naga juga telah terdengar
Dari tempat yang cukup jauh, Lindong kali ini juga melihat beberapa bayangan besar telah bermain-main di dalam Sungai Pil. Sebuah penghalang cahaya yang benar-benar besar kini telah mencapai ke bawah dari langit yang jauh. Hal itu dihiasi dengan simbol-simbol yang cukup misterius dan telah berkumpul bersama. Jika dilihat dari kejauhan, itu mirip dengan sejuta kaki naga yang menciptakan sebuah ilusi raksasa. Pada saat melihat hal ini, Lindong hanya bisa merasakan detak jantungnya berdegup dengan sangat cepat. Karena sebenarnya itu adalah formasi yang sangat mengerikan dari suku naga. Dan Lindong tanpa sadar dia bergumam, sungguh formasi yang sangat menakutkan. Lindong tahu seharusnya itu adalah formasi penjaga suku dari suku naga ini. Dan formasi itu sendiri pasti memiliki kekuatan untuk bisa melenyapkan seseorang yang berada di tahap samsara. Bahkan para ahli yang ada di tahap reinkarnasi juga tidak akan pernah berani untuk meremehkan formasi itu. Sambil melihat formasi besar yang ada di langit jauh depan sana, ekspresi hormat kini telah terpancar jelas dari dalam tatapan mata Duantau. Dan dia kemudian mulai menjelaskan pada Lindong, ini adalah formasi penjaga dari suku naga kita. Dan hal itu disebut dengan formasi kekosongan besar surgawi. Selama perang dunia kuno saat itu, 3 Raja Yimo telah memimpin pasukan untuk menyerang tempat ini. Namun mereka semua terbunuh oleh formasi ini. Mendengar kata-kata dari Duantau membuat jantung Lindong berdetak lebih kencang lagi. Meskipun Lindong sudah bisa menebak kekuatan dari formasi ini, namun dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya formasi besar itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Detik berikutnya, Yan yang ada di dalam tubuh Lindong kali ini, dia segera mengatakan, kau tidak perlu terkejut seperti itu. Formasi kekosongan besar surgawi tidak diciptakan oleh suku naga. Lindong yang terkejut dengan perkataan Yan, dia lalu bertanya, hah? Sebenarnya formasi itu tidak diciptakan oleh suku naga? Yan pun kemudian menjawabnya, benar, itu adalah formasi milik tuanku. Dia pada saat itu telah memberikannya pada suku naga. Mendengar kata-kata dari Yan, tatapan mata Lindong menajam. Lalu dia mengatakan, oh, jadi begitu ya. Yang sebenarnya formasi kekosongan besar surgawi ini memang ciptaan dari orang terkuat di dunia. Tidak heran jika hal itu sangat menakutkan. Yan pun kemudian berkata dengan nada suara yang cukup menyesal, jika formasi alam semesta kuno yang ada di tanganmu diaktifkan secara sepenuhnya, hal itu tidak lebih lemah dari formasi kekosongan besar surgawi. Namun pada saat ini, kamu hanya memiliki formasinya saja. Jika kamu bisa mendapatkan piringan formasinya, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat hebat. Lindong pun cukup terkejut. Lalu dia berkata, hah? Piringan formasi? Mendengar keterkejutan dari pertanyaan Lindong, Yan pun kini mulai mengatakan, formasi alam semesta kuno itu juga merupakan formasi yang diciptakan oleh tuanku setelah dia melakukan penelitian selama bertahun-tahun. Selain metode formasi yang kamu miliki saat ini, sebenarnya hal itu juga telah memiliki piringan formasi. Dan piringan formasi itu sendiri adalah sebuah item yang paling penting dari formasi alam semesta kuno milikmu ini. Namun sayangnya, piringan formasinya telah hilang sejak kematian tuanku. Lindong hanya bisa memukul bibirnya sendiri. Dia pada saat ini menjadi paham bahwa sebenarnya leluhur simbol itu merupakan orang yang benar-benar luar biasa dan memiliki kemampuan tanpa batas. Tidak heran, bahkan dia bisa menghentikan serangan dari suku Yimo dan menyegel dunia ini. Tatapan mata Lindong terus menyapu formasi besar yang ada di depan sana. Sebelum akhirnya Duantau yang ada di samping Lindong tertawa. Lalu dia mengatakan, saudara junior Lindong, ayo ikutlah denganku ke pedalaman suku naga. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Duantau segera bergegas untuk menuju pedalaman suku naga. Hal ini segera diikuti Lindong dan juga rekan Duantau. Mereka bertiga pun terbang melintasi langit. Dan pada saat ini,
Lindong bisa melihat banyak pegunungan yang ada di bawahnya. Sebuah aura kuno juga telah terpancar dari pegunungan ini. Hal itu membuat Lindong merasa cukup kagum. Pada saat ini, Lindong kadang-kadang bisa melihat beberapa naga besar yang terbang dan melewati langit tempat ini. Sayap naga itu dikepakkan dengan suara gemuruh yang keras, dan pemandangan ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Dipimpin oleh Duantau dan juga rekannya, perjalanan Lindong menuju pedalaman suku naga terasa mulus tanpa hambatan sedikit pun. Segera setelah itu, Lindong bisa melihat banyak aula besar yang telah menjulang tinggi, dan juga pagoda batu telah berdiri di kejauhan. Hal itu memancarkan sebuah aura agung yang cukup mengesankan. Tiba-tiba saja, tatapan mata Lindong menjadi sangat serius ketika dirinya mendekat pada tempat ini, karena Lindong bisa melihat sebuah jejak energi hitam yang samar-samar berada di tempat ini. Hal itu memancarkan fluktuasi jahat, karena sebenarnya energi hitam ini berasal dari energi Yimo yang cukup dia kenal. Di saat yang sama, suara dengungan pun terdengar dari dalam tubuh Lindong, dan hal ini berasal dari dua batu simbol yang hebat di dalam tubuhnya. Dengungan dari dua batu simbol itu menyebabkan Lindong benar-benar terkejut, karena selama ini batu simbol leluhurannya akan memiliki reaksi seperti ini ketika mereka bertemu dengan batu simbol leluhur yang lainnya, atau sesuatu yang terkait dengan batu simbol leluhur. Lindong pun kemudian bergumam, apakah suku naga ini memiliki batu simbol leluhur yang lainnya? Tidak lama kemudian suara angin yang kencang telah muncul, dan hal itu membuat Lindong benar-benar terkejut. Segera setelahnya, Lindong bisa melihat sekumpulan manusia kini telah berhenti di hadapan Duantau. Seorang wanita muda yang cukup kurus menjadi pimpinan dari kelompok ini. Lalu dia mengatakan, "Paman Duan, kau telah kembali." Wanita ini terlihat cukup cantik dan dia menggunakan pakaian berwarna hitam. Namun tatapan dari wanita ini terlihat cukup liar dan tidak terkendali. Duantau melihat wanita muda itu sambil tertawa. Lalu dia mengatakan, "Ternyata kau Yuanxin." Setelahnya, Duantau menunjuk pada Lindong yang ada di belakangnya. Sambil tersenyum, dia pun mulai memperkenalkan, ini adalah junior Lindong yang telah disebutkan oleh Raja Kingxi, dan kita telah mengundangnya untuk menyelesaikan masalah di suku naga kita. Banyak sosok yang ada di tempat ini segera melihat pada Lindong setelah mendengar kata-kata dari Duantau. Jelas mereka sering mendengar nama Lindong selama periode waktu ini. Gadis muda yang bernama Yuanxin itu, dia segera menatap Lindong secara serius sambil mengatakan, "Oh, ternyata kau adalah Lindong ya. Sepertinya kau tidak sekuat yang dijelaskan oleh guru Kingxi." Mendengar kata-kata dari Yuanxin, Lindong hanya bisa menggosok hidungnya sambil tersenyum tipis. Dan Lindong bisa melihat ketidakramahan dari kata-kata gadis muda itu. Dan sepertinya ada sebuah kecemburuan ketika Yuanxin melihat pada Lindong. Dari cara bicara Yuanxin yang menyebut Raja Naga Kingxi sebagai guru, Lindong tampaknya memiliki firasat tentang apa yang sedang terjadi pada gadis itu. Duantau pada saat ini merasa sedikit malu mendengar kata-kata dari Yuanxin. Wajahnya segera berubah menjadi tegas. Lalu dia berkata, "Apa yang sebenarnya kau katakan?" Gadis muda berpakaian hitam itu segera memalingkan kepalanya, dan dia berkata dengan nada suara yang judes, "Paman Duantau, bukankah ini adalah sebuah masalah? Orang yang bernama Lindong ini hanya berada di tahap awal kematian mendalam. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini?" Mendengar ucapan dari Yuanxin, Lindong hanya bisa dengan santai menjawabnya, masalah Yimo itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan saja. Apakah menurutmu suku naga ini tidak memiliki kekuatan? Kata-kata dari Lindong itu membuat Yuanxin merasa cukup tercengang, dan dia kali ini terdiam sejenak.
oleh perkataan dari Lindong. Detik berikutnya, Yuan Shin hanya bisa menggigit bibirnya sendiri, lalu dia menjawabnya. Semoga kau benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dari suku naga ini. Jauh di dalam lubuk hati Yuan Shin sendiri, dia secara alami memang berharap bahwa Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi suku naga saat ini. Namun karena alasan tertentu, kata-kata yang keluar dari mulut Yuan Shin terlihat cukup keras kepala. Dia sebenarnya pada saat ini merasa cukup jengkel dengan Lindong karena sebuah alasan tertentu. Detik berikutnya, Yuan Shin pun segera berbalik dan dia pergi dari tempat ini. Setelah kepergian dari Yuan Shin, Duan Tao pun pada saat ini hanya bisa tersenyum ke arah Lindong sambil mengatakan, "Saudara junior Lindong, tolong jangan salah paham dulu dengan gadis itu. Dia hanyalah gadis kecil yang selama ini sangat memuja Tuan Naga Kingxi. Selain itu, sebelumnya Tuan Naga Kingxi juga telah menjadi guru untuk sementara. Dan kamu seharusnya tahu akan karakter dari Tuan Kingxi itu. Dia adalah orang yang memiliki standar sangat tinggi. Meskipun gadis kecil ini sangat berbakat, namun dia selama ini belum pernah menerima satupun pujian dari Tuan Kingxi. Hal itu membuat gadis ini tidak pernah menyerah dan dia telah berusaha dengan cukup keras kepala demi dirinya bisa mendapatkan pujian dan juga pengakuan dari Tuan Kingxi. Sejak saat itu, dia telah bertahan dan tidak peduli seberapa keras pelatihan yang dia jalani. Beberapa waktu yang lalu, Tuan Kingxi telah mengirimkan pesan pada suku naga dan dia memberikan pujian yang besar padamu. Di dalam pesannya itu, kemungkinan hal inilah yang membuat gadis kecil itu merasa sangat cemburu. Dan hari ini, dia berkata tidak sopan ketika bertemu dengan dirimu. Mendengar penjelasan dari Duan Tao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia tidak terlalu mengambil hati akan masalah dari kata-kata Yuan Shin itu. Dan Lindong pada saat ini bisa merasakan bahwa gadis muda itu terlihat cukup kuat. Sepertinya dia telah mencapai tahap kematian mendalam tingkat sempurna dan kekuatannya tidak kalah dengan Xiaoyan. Dan bakatnya sebenarnya juga cukup mencengangkan. Namun Lindong tahu, satu-satunya alasan kenapa Raja Naga Kingxi tidak memberikan pujian pada gadis itu karena dia memiliki titik awal yang sangat menguntungkan. Jika dibandingkan dengan Lindong yang hanya berasal dari kerajaan kecil serta tidak memiliki dukungan apapun. Tidak lama kemudian Duan Tao pun tersenyum ke arah Lindong lalu dia mengatakan, "Saudara junior Lindong, ayo kita harus segera pergi. Dan aku sudah mengirimkan berita tentang kedatanganmu pada pimpinan suku naga. Dia pada saat ini ingin segera bertemu dengan dirimu." Lindong pun menganggukkan kepalanya dan dia juga terlihat cukup terkejut ketika melihat Duan Tao memiliki kecemasan di dalam tatapan matanya. Sepertinya masalah yang dihadapi suku naga ini benar-benar masalah yang besar. Detik berikutnya, Duan Tao dan juga Lindong pada saat ini telah memasuki wilayah di mana suku naga berada. Lindong samar-samar bisa mendeteksi beberapa aura yang tidak jelas dan juga kuat melalui indranya yang tajam. Hal ini membuat pori-pori di sekujur tubuh Lindong terasa cukup mengencang. Lindong sadar bahwa aura ini pasti berasal dari beberapa ahli suku naga yang sedang memata-matai dirinya. Sambil menghela nafas, Lindong pun berkata dalam hati, "Memang layak menjadi suku naga. Sebenarnya ada begitu banyak individu kuat yang sedang bersembunyi. Tidak salah jika suku naga menjadi salah satu suku penguasa di wilayah binatang iblis ini." Kelompok dari Lindong telah terbang di atas banyak menara batu yang cukup aneh dan kuno. 10 menit kemudian, mereka tiba di aula batu kuno yang ada di depan sana. Ekspresi Duan Tao menjadi serius ketika dia melihat hal ini. Selanjutnya, mereka bertiga pun mendarat di atas tanah. Setelah itu, Lindong bisa melihat sekelompok orang yang telah berdiri di luar aula batu. Sebuah aura yang tidak jelas secara samar-samar telah menyebar dari dalam tubuh mereka. Lindong menyipitkan matanya, sementara ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi lebih serius karena Lindong sadar
bahwa orang-orang yang ada di depan sana adalah eselon teratas dari suku naga. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong melihat pada tokoh tua yang telah hadir di tempat ini, dan semuanya terlihat tampak cukup kuno. Namun Lindong bisa merasakan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh tua ini. Detik berikutnya, Lindong juga bisa melihat seorang pria parubaya yang memiliki otot cukup kekar tepat di depan sana. Pria ini menggunakan jubah biasa dan tidak terlalu menonjol. Namun Lindong bisa merasakan bahwa sebenarnya dia adalah orang paling menakutkan di dalam kelompok yang telah hadir ini. Dan Lindong bisa merasakan bahaya yang besar dari tubuh orang itu yang tidak kalah dengan Raja Naga Kingsi. Siapa lagi seseorang yang memiliki aura menakutkan seperti ini di dalam suku naga selain pimpinan dari suku naga ini sendiri? Tidak lama kemudian Duanto dan juga rekannya segera membungkuk hormat pada pria itu sambil mengatakan, Duanto menyapa pemimpin suku. Pria parubaya itu tersenyum, lalu dia mengatakan, sepertinya perjalanan ini terasa cukup berat bagimu. Ketika pimpinan suku naga berkata seperti ini, tidak ada tekanan yang diharapkan dari seorang anggota suku naga di dalam tubuhnya. Namun jika seseorang melihat dengan cermat ke seluruh tubuhnya, maka orang itu memiliki mata emas yang cukup unik. Dan faktanya, di dalam tatapan mata ungu emasnya terlihat seperti sebuah kehampaan yang tidak berujung. Aura yang tidak terlihat di dalam tubuhnya seolah-olah bisa mengguncang seluruh dunia. Dan ini adalah aspek yang sangat menakutkan dari seorang pimpinan suku naga. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari pimpinan suku naga itu melihat ke arah Lindong, lalu mengatakan, jika aku tidak salah menebak, saudara muda ini adalah Lindong yang telah disebutkan oleh Kingsi sebelumnya. Ketika dilihat oleh tatapan mata emas itu, Lindong bisa merasakan bahwa sirkulasi kekuatan Yuan di dalam tubuhnya menjadi melambat. Faktanya, dua batu simbol leluhur yang ada di dalam tubuhnya kini juga telah sedikit bergetar. Dan ini adalah sesuatu yang hanya akan terjadi ketika Lindong menghadapi tekanan yang sangat mengerikan dari dunia luar. Lindong pun segera menekan keterkejutan di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia berkata, Junior Lindong menyapa pimpinan suku naga. Lindong adalah orang yang telah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun ini. Faktanya, dia juga telah bertemu dengan seseorang yang berada di tahap reinkarnasi dan juga Raja Yimo yang legendaris. Oleh karena itu, Lindong mampu mempertahankan ketenangannya di hadapan pimpinan dari suku naga. Melihat ketenangan dari Lindong itu sendiri, pimpinan suku naganya bisa tersenyum dan ada sebuah kekaguman yang terlintas di raut wajahnya. Dia pun sangat puas dengan sikap yang ditunjukkan oleh Lindong. Pimpinan suku naga kemudian berkata, saudara junior Lindong ini benar-benar memiliki sikap yang luar biasa. Tidak heran, bahkan Kingsi memiliki banyak pujian padamu. Setelah pimpinan suku naga berkata seperti ini, tiba-tiba ada suara yang berkata, Cih, yang sebenarnya itu adalah suara dari wanita muda berpakaian hitam yang telah ditemui Lindong sebelumnya. Wanita itu pun pada saat ini berdiri di samping pimpinan suku naga. Dia merasa tidak senang jika pimpinan suku naga ini juga memuji Lindong. Namun Lindong hanya terdiam ketika melihat wanita muda itu, karena dia bisa muncul di tempat seperti ini. Hal ini membuat sadar Lindong bahwa gadis muda itu memiliki status yang cukup tinggi di dalam suku naga. Pimpinan suku naga mengabaikan wanita muda yang ada di sampingnya. Sebaliknya, dia tersenyum ke arah Lindong lalu mengatakan, saudara junior Lindong, perkenalkan, aku adalah pimpinan suku naga dan namaku adalah Yuan Qian. Sementara ini adalah para tetua dari suku nagaku. Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia menangkupkan kedua tangan ke arah sosok-sosok tua itu sambil mengatakan, Junior Lindong menyapa pimpinan suku Yuan Qian dan semua tetua yang telah hadir. Seorang pria tua berambut putih yang berdiri di sebelah kiri Yuan Qian pada saat ini
melihat tubuh Lindong untuk melakukan pemindaian. Dan setelahnya, pria itu pun berkata, "Saudara junior Lindong, kau tidak perlu terlalu sopan seperti ini. Kami mengundangmu ke suku naga karena ada sesuatu yang kita sedang membutuhkan bantuanmu." Sementara Yuan Qian, dia segera tersenyum lalu bertanya pada Lindong, "Saudara junior Lindong, apakah kamu masih belum tahu alasan kenapa kami mengundangmu ke suku naga ini?" Lindong pun dengan lembut diam jawabnya, "Seharusnya itu berkaitan dengan Yimo, karena aku bisa merasakan bahwa sepertinya ada beberapa energi Yimo yang telah merembes keluar di bawah tanah dari suku naga ini." Mendengar jawaban dari Lindong, tatapan mata dari Yuan Qian pun kini menyipit. Sementara semburat keterkejutan juga telah terlintas jelas di raut wajah dari para tetua suku naga yang telah hadir di tempat ini. Mereka pada akhirnya mulai mengerti bahwa Lindong yang tampak biasa-biasa saja dan tidak memiliki kekuatan besar di dalam pandangan mereka sebenarnya akan langsung bisa menemukan energi Yimo yang ada di tempat ini. Yuan Qian pun dia bertanya dengan nada suara yang cukup kaget, "Saudara junior Lindong, kau benar-benar bisa mendeteksi energi Yimo yang ada di tempat ini? Yang sebenarnya ada berbagai formasi tersembunyi yang telah terbentuk dan menekan energi Yimo itu." Mendengar kata-kata dari Yuan Qian, Lindong pun segera menjawabnya, "Sepertinya telah muncul sebuah celah dari formasi penindasan suku nagamu, karena energi Yimo itu adalah sebuah energi yang sangat korosif. Dari apa yang aku lihat, kemungkinan energi Yimo ini telah sepenuhnya mematahkan penindasan dari waktu ke waktu dalam beberapa tahun ini. Jika sampai formasi penindasan itu benar-benar hancur, maka tempat ini akan segera terkikis oleh energi Yimo, dan semua kehidupan yang ada di dalamnya juga akan segera lenyap." Mendengar jawaban dari Lindong, Yuan Qian hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia mengatakan, "Tidak heran jika Kingxi merekomendasikan dirimu." Pada akhirnya, Yuan Qian mengerti kenapa Raja Naga Kingxi merekomendasikan Lindong yang tampak biasa-biasa saja untuk menyelesaikan masalah besar yang dihadapi suku naga saat ini. Sementara gadis muda berpakaian hitam yang ada di samping pimpinan suku naga, dia segera melirik ke arah Lindong. Namun dia pada saat ini tidak berkata apa-apa lagi. Jelas dia bisa merasakan bahwa Lindong ini adalah seseorang yang luar biasa. Lagi pula, selama ini gadis muda itu tidak bisa mendeteksi perubahan apapun yang berada di dalam suku naga seperti apa yang disebutkan oleh Lindong. Namun dia juga menyadari bahwa yang dikatakan Lindong itu adalah sebuah fakta. Tidak lama kemudian Yuan Qian pun kembali mengatakan, "Sebenarnya area di bawah wilayah naga ini memang menghadapi masalah yang cukup besar. Saudara Lindong, kamu akan bisa memahami situasi sebenarnya setelah kamu mengikuti kami dan melihat masalah ini lebih dekat." Segera setelah itu Yuan Qian melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap saja sebuah cahaya muncul dari bawah tanah, dan kemudian ruang yang ada di bawahnya kini segera berubah. Segera setelah itu, cahaya ini pun melilit semua orang, kemudian menghilang dengan cepat. Karena itu adalah formasi teleportasi yang telah diciptakan oleh Yuan Qian. Pada saat melewati formasi teleportasi ini, Lindong merasa cukup pusing. Sebelum pada akhirnya, perasaan pusing sesaat itu kini telah menghilang. Lindong segera membuka matanya. Dia benar-benar kaget ketika melihat pemandangan yang ada di depannya. Lindong bisa melihat sebuah kabut hitam yang telah membentang seperti lautan di tempat ini. Dan kabut hitam itu sepenuhnya terbentuk dari energi Yimo. Berbagai suara pekikan yang tajam pada saat ini juga telah bergejolak di dalam lautan hitam. Detik berikutnya, gelombang-gelombang energi Yimo telah berkumpul, dan hal itu berubah menjadi ular sanca hitam yang besarnya ribuan kaki. Hal ini secara gila-gilaan segera melakukan serbuan. Detik berikutnya, sebuah cahaya kemasan pun segera muncul. Setiap kali energi Yimo itu melakukan serangan ke arah atas,
Setelah itu, formasi emas raksasa kini juga telah terlihat, kemudian memancarkan kekuatan yang agung, dan sekali lagi menekan energi Yimo yang melakukan pemberontakan di dalam formasi ini. Namun setiap kali formasi emas itu mengeluarkan serangan, maka formasinya akan berubah menjadi sedikit meredup. Pada saat melihat hal ini, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Jumlah energi Yimo yang ada di tempat ini benar-benar besar, dan ini adalah pertama kalinya Lindong melihat energi Yimo yang sangat menakutkan. Bahkan hal itu jauh melampaui energi dari seorang Raja Yimo. Di dalam keterkejutannya ini, Lindong kemudian bertanya pada Yuan Qian, sebenarnya Yimo macam apa yang telah ditekan di bawah wilayah naga ini? Kenapa jumlah energi Yimo di tempat ini sangat menakutkan? Yuan Qian pun terdiam sejenak, sebelum akhirnya dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia pun kemudian mengatakan, saudara junior Lindong, manusia berhasil mendapatkan kemenangan ketika Perang Dunia Kuno melawan para Yimo dengan bantuan dari batu simbol leluhur. Dan pada saat itu, di dalam Perang Dunia Kuno, sebagian besar Yimo-Yimo itu telah disegel. Ada 3 tempat yang telah melakukan penyegelan pada suku Yimo dalam jumlah yang paling besar, dan kita bisa menyebutnya sebagai penjara penindas iblis. Sederhananya, mereka adalah 3 penjara khusus yang digunakan untuk menyegel dan membunuh Yimo ini sepenuhnya. Di bawah wilayah naga kita adalah salah satu dari 3 penjara iblis ditempatkan. Yimo-Yimo yang tidak terhitung jumlahnya telah disegel di tempat ini, dan faktanya ada lebih dari 10 Raja Yimo yang juga ikut tersegel di dalamnya. Dalam sekejap saja raut wajah Lindong terlihat cukup ketakutan ketika dia mendengar 10 Raja Yimo. Pada saat ini, Lindong bisa merasakan hawa dingin ketika dia mendengar hal itu. 10 Raja Yimo telah disegel di tempat ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Bahkan pada saat itu, tablet kesunyian besar hanya berhasil menekan 1 Raja Yimo, dan itu telah membuat tablet kesunyian besar menghadapi energi pengikis yang luar biasa. Dan di tempat ini benar-benar menyegel 10 Raja Yimo, maka energi pengikisnya akan sangat mengerikan. Yuan Qian pada saat ini sambil tertawa pahit, dirinya kembali mengatakan, awalnya suku nagaku mengandalkan garis keturunan suku naga untuk membentuk formasi besar dengan sempurna dan kemudian menekan penjara penekan iblis ini. Namun 100 tahun yang lalu, aku telah menyerap kekuatan dari garis keturunan suku naga ini dalam upaya untuk menerobos ke tahap reinkarnasi. Oleh karena itu, meninggalkan sebuah celah di dalam formasi ini, dan energi-energi Yimo telah mengambil kesempatan untuk bisa melarikan diri. Namun untungnya, kita semua melakukan yang terbaik untuk kembali menekannya. Tapi hal itu masih terlalu sulit untuk berurusan dengan energi Yimo ini. Penindasan yang kami lakukan secara bertahap telah kehilangan potensinya, saudara junior Lindong. Alasan kenapa kami mengundang dirimu ke tempat ini adalah untuk meminta bantuanmu supaya menekan kembali penjara penekan iblis yang ada di tempat ini. Lindong pun terdiam sejenak. Tatapan matanya kini melihat pada energi Yimo yang meresap di bawah tanah. Pada akhirnya, Lindong menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. Lindong pada saat ini menjawab perkataan dari Yuan Qian. Maaf, jumlah energi Yimo yang ada di tempat ini telah melampaui batas yang bisa aku tangani. Oleh karena itu, aku khawatir pada saat ini diriku tidak bisa memberikan bantuan sedikit pun. Di dalam hati, sebenarnya Lindong benar-benar ingin membantu suku naga untuk menyelesaikan masalah yang ada di tempat ini, dan kemudian menggunakan kesempatan ini untuk mengajukan permintaan supaya diperbolehkan memasuki kolam transformasi naga kuno. Namun sayangnya, Lindong benar-benar tidak mampu menangani masalah yang ada di tempat ini. Meskipun dia memiliki batu leluhur dan juga 2 batu simbol leluhur, tapi di tempat ini adalah tempat yang paling banyak menyegel Yimo. Lindong merasa dirinya tidak memiliki kemampuan
untuk melenyapkan energi Yimo yang ada di tempat ini. Hal ini membuat Lindong kemudian berkata dalam hati, apakah sebenarnya orang-orang suku naga ini berpikir bahwa aku adalah seorang maha kuasa? Ekspresi di raut wajah Yuan Qian dan juga yang lainnya telah meredup. Setelah mendengar kata-kata dari Lindong, Yuan Qian hanya bisa tertawa dengan pahit. Lalu dia kali ini mengatakan, bisakah saudara junior Lindong mencoba memikirkan sesuatu? Pasti ada alasan kenapa Kingxi sampai merekomendasikan dirimu. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum pahit sebelum pada akhirnya dia menghela nafas yang dalam. Detik berikutnya, Lindong segera menunjuk pada lautan energi Yimo yang benar-benar luas dan tidak berujung di hadapan matanya saat ini. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, hadiah dari energi Yimo ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun aku memiliki beberapa metode untuk bisa menghilangkan energi-energi Yimo, tapi pada saat ini kekuatanku hanya berada di tahap awal kematian mendalam. Formasi yang telah dibuat oleh suku nagamu adalah sesuatu yang sangat kuat. Namun formasi seperti itu tidak mampu menekan energi Yimo. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang sepertiku? Lindong telah mengatakan hal ini secara sebenarnya. Dan situasi yang ada di hadapannya pada saat ini benar-benar melebihi batas dari apa yang bisa ditangani oleh Lindong. Formasi yang terbentuk di tempat ini adalah sesuatu yang telah diciptakan oleh suku naga dengan sekuat tenaga. Namun hal itu masih bisa terkikis oleh energi Yimo. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Lindong jika formasi kuat seperti itu saja masih gagal untuk menekan para Yimo yang ada di bawahnya? Kelompok dari Yuan Qian benar-benar melihat ekspresi Lindong bahwa dia sepertinya tidak berbohong dan mengatakan yang sebenarnya. Segera setelah itu, tempat ini pun berubah menjadi keheningan. Beberapa kecemasan juga telah muncul di raut wajah para tetua yang telah hadir. Jika mereka gagal mengendalikan situasi ini, maka suku naga mereka akan benar-benar menderita pukulan berat. Pada saat itu, mereka harus meninggalkan tempat ini dan melepaskannya begitu saja. Di dalam keheningan ini, tiba-tiba saja gadis muda yang menggunakan pakaian hitam itu menggigit bibirnya sendiri. Dia terdiam sejenak, lalu mengatakan, "Hei, Guru Kingxi itu telah sangat menghormati dirimu, dan kamu tidak bisa sepenuhnya untuk tidak berdaya seperti ini, bukan? Apa jangan-jangan kamu tidak mau membantu kami hanya karena kata-kata kasar yang telah aku ucapkan padamu sebelumnya? Jika memang karena hal itu, maka izinkan aku untuk meminta maaf padamu." Mendengar ucapan ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Aku tidak sepicik itu, dan aku benar-benar mengatakan apa yang sebenarnya. Pada saat ini tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membantu suku naga." Yuan Qian dan juga yang lainnya hanya bisa terdiam. Mereka merasa tidak enak di dalam hati mereka. Sementara Lindong hanya bisa menghela nafas tidak berdaya setelah melihat besarnya energi Yimo yang ada di tempat ini. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong melihat tajam pada lautan energi Yimo yang telah bergejolak. Namun tiba-tiba saja Yan di dalam tubuh Lindong kali ini mengatakan, "Lindong, energi-energi Yimo yang sedang kamu lihat sekarang hanyalah sebagian kecil dari jumlah total yang telah merembes keluar dari penjara penekan iblis." Mendengar hal ini, raut wajah Lindong terlihat cukup terkejut. Lalu dia menjawab perkataan dari Yan, "Apa? Sebenarnya hanya sebagian kecil?" Detik berikutnya, Yan pun kembali mengatakan, "Sepertinya memang tidak mungkin bagimu untuk menyelesaikan masalah ini jika kamu hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Oleh karena itu, kamu sebenarnya membutuhkan bantuan dari orang lain." Lindong pun kembali dikejutkan oleh perkataan dari Yan, yang kemudian dia bertanya, "Bantuan dari orang lain? Apakah maksudmu aku harus meminta bantuan dari suku naga?" Yan pun menjawabnya, "Tidak, suku naga itu mungkin memang kuat, tapi mereka tidak efektif untuk melawan penjara penekan iblis di tempat ini. Bantuan yang kamu butuhkan
sebenarnya berada di dalam penjara penekan iblis ini. Lindong mengerutkan keningnya, lalu dia bertanya, "Yan, sebenarnya apa maksudmu?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Yan pun kemudian mengatakan, "Setelah kamu tiba di tempat ini, apakah kamu bisa mendeteksi fluktuasi yang cukup familiar?" Lindong menganggukkan kepalanya, lalu mengatakan, "Benar, aku telah merasakan fluktuasi yang cukup familiar." Karena pada saat itu, Lindong benar-benar bisa merasakan sebuah riak yang tidak jelas, dan hal ini cukup mirip dengan simbol leluhur yang ada di dalam tubuhnya. Sampai-sampai dua batu simbol leluhur itu memancarkan sebuah getaran. Lindong kemudian dia bertanya, "Yan, sebenarnya fluktuasi apa yang ada di tempat ini?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Yan pun segera menjawabnya, "Hal yang ada di bawah sana memang terkait dengan batu simbol leluhur, dan lebih tepatnya hal itu berhubungan dengan batu simbol kegelapan." Lindong sedikit terkejut, lalu dia mengatakan, "Apa? Memiliki hubungan dengan batu simbol kegelapan?" Dia kemudian teringat bahwa batu simbol kegelapan ada di tangan kepala aula kegelapan. Bahkan pada saat itu, Jintan telah membawa replika dari batu simbol kegelapan. Hal ini membuat Lindong cukup bingung. Bagaimana mungkin batu simbol kegelapan akan muncul di tempat ini? Yan yang bisa melihat kebingungan dari Lindong, dia pun kembali mengatakan, "Aku hanya mengatakan bahwa itu terkait dengan batu simbol kegelapan, dan aku tidak mengatakan bahwa sesuatu yang ada di bawah sana adalah batu simbol kegelapan." Alasan kenapa penjara penekan iblis yang ada di tempat ini mampu menekan energi Yimo selama bertahun-tahun, sebenarnya hal itu dikarenakan keberadaannya. Tatapan mata Lindong menyipit. Segera setelah itu, dia mengatakan, "Keberadaannya, mungkinkah itu adalah guru kegelapan?" Lindong benar-benar tidak bisa membayangkan siapa lagi selain guru kegelapan yang terkait dengan batu simbol kegelapan dan memiliki kemampuan untuk menekan penjara penekan iblis. Yan pada saat ini kembali menjawab perkataan dari Lindong. "Benar, namun aku bertanya-tanya apakah dia masih tertidur atau sudah terbangun. Tapi pada saat ini, kita benar-benar membutuhkan bantuannya untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga." Mendengar kata-kata dari Yan, tatapan mata Lindong melihat pada lautan hitam yang ada di tempat ini. Sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Yan, kamu tidak memintaku untuk turun ke dalam lautan ini dan mencari guru kegelapan, bukan?" Yan pun terdiam sejenak. Sebelum akhirnya dia menjawabnya, "Apakah sebenarnya kamu sekarang memiliki ketakutan?" Lindong terdiam, lalu dia mengatakan, "Yan, apakah kamu telah mencoba untuk membunuhku saat ini? Bahkan seseorang di tahap samsara saja tidak berani untuk memasuki laut iblis ini, apalagi diriku yang hanya memiliki sedikit kekuatan. Kenapa kita tidak meminta bantuan dari Yuan Qian saja untuk pergi ke bawah sana? Dia adalah seseorang yang telah berada di tahap reinkarnasi, dan sepertinya dia tidak takut dengan erosi dari energi Yimo ini." Mendengar kata-kata dari Lindong, Yan hanya bisa tersenyum, kemudian dia mengatakan, "Yuan Qian itu tidak memiliki batu simbol leluhur seperti dirimu. Oleh karena itu, sangat mustahil bagi dirinya mendeteksi keberadaan dari guru kegelapan. Terlebih lagi, Yuan Qian juga harus mengatur situasi yang ada di tempat ini supaya dia bisa melakukan pencegahan pada aura Yimo yang telah merembes keluar. Ada banyak Yimo yang telah disegel di dalam penjara penekan iblis ini. Seiring berjalannya waktu, mereka akan dibantai secara bertahap oleh penjara itu. Jika sesuatu terjadi pada saat ini, semuanya akan menjadi sia-sia. Penjara penekan iblis akan dirusak, dan pada saat itu suku naga tidak hanya menjadi satu-satunya yang terpengaruh oleh energi Yimo yang telah lolos dari tempat ini. Mereka yang bisa mengendalikan batu simbol leluhur sebenarnya juga akan berada di dalam masalah besar. Lindong hanya bisa mengatupkan giginya. Dia tidak menyangka akan terlibat di dalam masalah seperti ini. Dan Lindong ini mengatakan, dengan kata lain, "Aku tidak punya pilihan selain turun dan menyelam ke dalam lautan Yimo ini." Yan pun
menjawab perkataan dari Lindong. Tepat sekali, karena kamu bisa berpikir sejauh ini. Penjara penekan iblis ini mungkin memang cukup menakutkan, tapi kamu juga memiliki dua batu simbol yang ada di dalam tubuhmu, dan juga aku yang akan selalu menjaga dirimu. Oleh karenanya, kau tidak perlu khawatir tentang erosi dari energi-energi Yimo itu. Lindong terdiam sesaat sambil mengepalkan tangannya. Dia berkata, "Sialan." Yuan Qian pada saat ini mendengar gumaman dari Lindong. Dia sedikit terkejut, lalu bertanya, "Saudara Lindong, sebenarnya ada apa?" Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya melihat pada lautan energi Yimo, yang kemudian tersenyum. Kemudian Lindong berkata, "Pemimpin suku naga Yuan Qian bukan tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah yang ada di tempat ini." Yuan Qian dan juga para tetua yang lainnya pun terkejut setelah mendengar kata-kata dari Lindong. Lalu mereka buru-buru bertanya, "Saudara junior Lindong, apakah sebenarnya kamu memiliki cara?" Lindong segera menunjuk lautan energi Yimo. Lalu dia bertanya dengan lembut, "Pemimpin suku naga Yuan Qian, seharusnya ada orang penting yang ada di bawah penjara penekan iblis ini, bukan?" Yuan Qian ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Memang ada orang penting yang ada di dalam sana. Namun aku sebenarnya tidak tahu siapa dirinya. Yang bisa aku lakukan hanyalah merasakan kehadirannya." Sambil mengatakan hal ini, sebenarnya Yuan Qian diam-diam tercengang ketika Lindong sebenarnya mengetahui fakta tentang ini. Lagi pula, selama ini Yuan Qian hanya berhasil mengetahui lokasi dari orang itu ketika dia berhasil menjadi pimpinan suku naga. Perasaan kecil seperti ini hanya dia alami setelah dia maju ke tahap reinkarnasi. Setelah mendengar jawaban dari Yuan Qian, Lindong pun tanpa daya mengatakan, "Aku harus segera turun untuk mencari tetua itu supaya bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga." Yuan Qian dan juga para tetua terkejut ketika mendengar ucapan Lindong, yang kemudian mereka mengatakan, "Apa? Kau akan turun ke lautan Yimo itu?" Mereka semua yang ada di tempat ini sangat menyadari betapa menakutkannya energi dari para Yimo itu. Bahkan dengan kekuatan Yuan Qian, dia harus sangat waspada ketika berhadapan dengan energi seperti ini yang telah merembes keluar dari penjara penekan iblis. Bukankah Lindong akan mati jika dirinya menuju ke bawah dengan cara seperti ini? Melihat kekhawatiran di dalam tatapan mata Yuan Qian dan juga para tetua, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Tenang saja, aku memiliki caraku sendiri untuk melindungi tubuhku. Jika aku tidak bisa menemukan tetua itu, maka tidak akan ada cara lain untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi suku nagamu." Yuan Qian merenung sejenak. Setelah dia melihat situasi ini, pada akhirnya dia hanya bisa mengepalkan tangan, dan dalam sekejap saja sebuah sisik naga kini telah muncul di dalam kepalan tangan Yuan Qian. Selanjutnya dia menyerahkan pada Lindong sambil mengatakan, "Hancurkan sisik naga ini jika kamu menghadapi bahaya ketika berada di bawah sana, dan aku akan segera datang untuk membantumu." Lindong pun segera menerima sisik naga itu, karena pada saat ini dia sangat sadar bahwa sesuatu yang akan dia lakukan adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat bagus jika Lindong memiliki lapisan perlindungan lain. Detik berikutnya, Yuan Qian melihat Lindong secara serius, lalu dia mengatakan, "Saudara junior Lindong, kamu akan menjadi dermawan dari suku naga kami jika kamu mampu menyelesaikan masalah ini." Beberapa tetua yang ada di samping Yuan Qian hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara gadis berpakaian hitam pada saat ini hanya terdiam dan tidak berkata apapun lagi. Ketidakramahan dalam tatapan matanya sekarang telah menghilang, karena dia tahu sesuatu yang akan dilakukan Lindong saat ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Mendengar kata-kata dari Yuan Qian, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara di dalam hati Lindong merasa cukup tenang. Dia pada saat ini akan benar-benar mengambil resiko besar untuk membantu suku naga supaya Lindong memperoleh izin untuk memasuki kolam transformasi naga kuno. Karena itu adalah tempat yang sangat berharga. Karena Lindong telah mengambil keputusan, dia tidak menunggu waktu lebih lama. Dan Lindong kali ini mengatakan,
Baiklah, sekarang aku akan segera pergi. Setelah mengatakan hal ini, Lindong menangkupkan kedua tangannya pada Yuan Qian dan juga tetua yang ada di tempat ini. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Sebelum pada akhirnya sebuah cahaya hitam dan juga cahaya petir ini telah melonjak keluar dari dalam tubuh Lindong. Hal itu segera membentuk penghalang cahaya berbentuk bola yang mengelilingi seluruh tubuh Lindong. Sementara dua simbol kuno ini telah secara perlahan mengalir keluar di atas pelindung cahaya ini. Dan riak energi yang sangat menakutkan secara diam-diam telah dipancarkan. Kelompok dari Yuan Qian terkejut ketika mereka melihat hal ini. Dan tanpa sadar, mereka pun mengatakan, apakah sebenarnya itu adalah batu simbol yang melahap dan juga batu simbol petir? Tatapan mata mereka semua dipenuhi dengan rasa ingin tahu ketika melihat pada Lindong. Pada saat ini, akhirnya mereka benar-benar paham kenapa Raja Naga Kingxi merekomendasikan Lindong untuk membantu menyelesaikan masalah dari suku naga. Karena sebenarnya bocah itu memiliki dua batu simbol di dalam tubuhnya. Yuan Qian yang tersentak kaget. Dia pun kali ini mengatakan, saudara junior Lindong memang luar biasa. Yuan Qian sangat menyadari kekuatan dari batu simbol leluhur. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia melihat dua batu simbol leluhur bisa hidup secara berdampingan di dalam satu tubuh. Lindong hanya bisa tersenyum. Dia menangkupkan dua tangan lalu mengatakan, baiklah, aku akan segera berangkat kali ini juga. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun mengepalkan tinjunya. Tubuhnya segera melompat dan berubah menjadi sinar cahaya yang kemudian melesat masuk ke dalam lautan energi Yimo. Dan Lindong benar-benar menghilang dari hadapan semua orang. Setelah melihat kepergian dari Lindong, seorang tetua tiba-tiba saja mengatakan, tidak heran jika Tuan Kingxi sangat menghormati bocah itu. Bukankah ini sudah menjadi prestasi yang sangat luar biasa bagi seseorang untuk bisa mendapatkan satu batu simbol leluhur? Namun sebenarnya junior Lindong ini mampu memiliki dua batu simbol leluhur. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh orang biasa. Mendengar kata-kata seperti ini, para tetua yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Yuan Qian meletakkan kedua tangan di punggungnya. Dia menatap kepergian dari Lindong yang kemudian bergumam, semoga junior Lindong benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga. Jika tidak, maka suku naga kita akan menghadapi bencana yang besar. Salah seorang tetua kemudian menjawabnya, pemimpin suku, apakah benar-benar ada seseorang di bawah penjara penekan iblis ini? Yuan Qian pun menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, benar, sepertinya orang yang ada di tempat itu adalah orang penting yang telah hidup sejak zaman kuno. Namun aku tidak terlalu tahu siapa tepatnya dia. Mudah-mudahan Lindong bisa menemukannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan berhasil menemukan guru kegelapan yang ada di bawah penjara penekan iblis supaya bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada di suku naga ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.